meluangkan waktunya untuk join webinar. Namun, em, karena banyaknya peserta yang ingin mengikuti begitu dan di sini join dan beberapa juga masih belum join. Jadi nanti kemudian teman-teman cari tempat yang nyaman dulu untuk yang bisa cari snack-snack dulu, bisa cari minum dulu gitu ya, agar nantinya semakin eh, memberikan semangat gitu dalam menerima segala informasi yang ada. Jadi nanti kita akan mulai pada jam 1:10 waktu Indonesia bagian Barat karena kita menunggu rekan-rekan lainnya yang join pada siang hari ini. Gitu. Halo, apakah bisa mendengar suara saya, Kak Husnu? Suara saya sekarang sudah terdengar dengan jelas, Kak? Sudah Kak Maya. Oke, terima kasih.
Bagi para peserta webinar pada siang hari ini, ya, mohon untuk merename dari akunnya apabila kakak-kakak semuanya, adik-adik di sini adalah seorang siswa, maka dikasih ketentuan yaitu siswa disebutkan namanya dari sekolah mana, lalu dari kota apa. Kemudian apabila dari peserta kali ini merupakan wali siswa atau orang tua siswa, silakan diri name dengan ketentuan yaitu orang tua, namanya siapa, lalu dari kota apa. Itu seperti yang sudah saya kirimkan pada chat Zoom. Ya, silakan mohon untuk di-rename terlebih dahulu. Sebelum kita mulai acaranya. Ya, selamat datang adik-adik, Bapak Ibu, mahasiswa pada webinar pada siang hari ini. Ya, jadi perkenalkan nama saya Maya Mafuzo yang nantinya akan memandu acara yaitu Strategi Tembus Kedokteran Universitas Erlangga tahun 2024. Sebelum kita mulai acara pada siang hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing agar acara dapat berlangsung dengan lancar dan juga bermanfaat nantinya. Berdoa dipersilakan. Baik, dicukupkan. Nah, mungkin teman-teman di sini, Bapak Ibu bertanya-tanya, kenapa sih kok harus tembus FK UNER gitu ya, yang dijadikan sebuah judul? Karena kita tahu bahwa FK UNER ini merupakan salah satu FK yang favorit yang ada di Indonesia dan juga sudah menjadi rahasia umum. Kalau untuk masuk di FK ini, ya persaingannya sangat ketat sekali, skornya juga membutuhkan yang tinggi begitu kalau misalkan nanti adik-adik ini pengen lolosnya jalur UTBK SNBT. Nah, maka dari itu nih, biar nanti juga bisa meningkatkan peluang lolos kita, kita harus punya strategi untuk bisa lolos gitu ya. Jadi sangat beruntung sekali buat adik-adik di sini bisa bergabung pada webinar kali ini. Nantinya webinar kali ini akan dimulai dulu nih dengan informasi seputar FK UNER nanti yang akan dibawakan oleh Kak Miftahul Falah. Nah, nanti kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab. Ya, setelah tanya jawab sebentar begitu, nanti tentunya yang ditunggu-tunggu ya, yaitu apa? Sharing dengan salah satu mahasiswa FK UNER, yaitu Kak Steven. Oke, tapi sebelumnya ya Kak Maya mau kasih aturannya nih. Gimana sih aturan dalam webinar kali ini? Nah, pertama ya, pertama teman-teman harus mute mikrofonnya. Agar apa? Agar nanti semua informasi dari pembicara bisa kita dengar, begitu ya, bisa kita pahami dengan baik. Kemudian yang kedua kami sarankan untuk open kamera ya, biar saling mengenal itu. Kemudian apabila nanti ada sebuah pertanyaan ya, itu boleh juga untuk dikirimkan by chat Zoom. Mungkin baru pas ketika Kak Falah nanti memberikan
sebuah informasi ada ditanyain, langsung dichatkan aja daripada lupa. Atau nanti bisa juga nih langsung open mic ketika sesi tanya jawab langsung. Oke, semuanya sudah siap untuk langsung ke acara berikutnya? Oke, coba dong. Aku mau cek ombak dulu ya, biar tahu kesiapannya gitu ya. Silakan klik satu ya, ketik satu kalau misalkan kalian udah siap nih, udah siap banget untuk jadi anak FK UNER ya. Klik dua, ketik dua kalau misalkan kalian, aduh kak aku masih ragu. Ayo coba aku pengen cek ombak dulu. Wow, applause banget buat kalian semua ya. Kalian udah siap banget untuk masuk di FK UNER, maka dari itu ini buat kalian dan silakan Kak Ovala, kita sambut Kak Ovala bersama-sama. Kak Ovala, Terima kasih silakan. Kak Maya. Ya, Kak Oke, Maya boleh minta akses untuk share screen. oke, Oke, sebentar Kak Ovala, akan saya bantu ya Kak. Oke, Kak Ovala sudah bisa share screen Kak Ovala? oke, baik. Sudah kelihatan layar saya? Oke, sudah Kak Ovala. Silakan Oke, Kak baik. Ovala, spotlightnya sudah saya berikan ke Kak Ovala. Oke, baik. Terima kasih Kak Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk teman-teman semuanya. Jadi senang sekali pada siang hari ini berkesempatan untuk sharing bagaimana tentang strategi sukses masuk FK atau FKG UNER, jalur reguler maupun jalur internasional. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa FK UNER ini merupakan top 3 fakultas kedokteran yang ada di Indonesia. Jadi kalau misalnya dilihat kayak gitu secara apa namanya sejarah, FK UNER itu termasuk yang tertua di Indonesia selain FKUI ya teman-teman semuanya, dan juga termasuk top 3 antara satu atau dua kayak gitu. Jadi nanti saya akan jelaskan beberapa informasi terkait dengan FK UNER itu profilnya seperti apa, kenapa teman-teman harus masuk FK UNER, dan juga bagaimana strateginya, apa saja yang perlu disiapkan sehingga nanti teman-teman bisa masuk FK atau FKG UNER kayak gitu. Oke, baik. Saya mulai saja ya. Saya mulai dengan ini alasan. Jadi alasan kenapa sih kok harus masuk Universitas Erlangga kayak gitu ya teman-teman semuanya. Jadi sebelum kita masuk ke FK atau FKG-nya UNER, nah saya akan apa namanya bahas tentang UNER-nya terlebih dahulu. Jadi UNER ini merupakan salah satu kampus top 5 yang ada di Indonesia. Jadi kalau dilihat dari berbagai macam apa namanya lembaga pemeringkatan ranking universitas kayak gitu. Nah, UNER ini banyak yang menempatkan pada posisi 5 besar. Jadi tentunya tiga besar masih UI, UGM, ITB dan sebagainya itu biasanya dibolak-balik aja kayak gitu. Nah, UNER biasanya nomor 4 teman-teman semuanya kayak gitu. Nah, kemudian setelah itu fasilitas kampus lengkap yang tersebar di 3 kampus, yaitu A, B, dan C. Nah, jadi kalau teman-teman tahu bahwa UNER ini ada 3 kampus ya yang ada di Surabaya. Jadi saya menyampaikannya ada di Surabaya, UNER ini punya kampus A, B, dan C. Jadi nanti kalau teman-teman kuliahnya di FK atau FKG, maka kampusnya adalah kampus A seperti itu. Jadi kampus A ini sebenarnya rumah sakit apa sih Karangjangan ya bahasa lamanya ini seperti itu. Nah, kemudian setelah itu yang ketiga memiliki berbagai macam pilihan program studi mulai dari kelas reguler maupun kelas internasional. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa UNER ini banyak sekali pilihan programnya. Kemudian setelah itu juga merupakan salah satu apa namanya penyedia program kelas internasional yang cukup favorit yang ada di Indonesia. Tentunya selain UI dan juga UGM seperti itu dan semuanya. Dan yang paling penting adalah lokasinya strategis di Surabaya. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti move ke Surabaya, nah Surabaya ini kota metropolitan ya. Jadi semuanya serba ada. Jadi kalau dilihat dari sisi apa namanya fasilitas, dari sisi pertumbuhan ekonomi, dari sisi apapun kayak gitu. Nah ini kota Surabaya yang tidak kalah dengan kota Jakarta seperti itu. Sehingga nanti teman-teman mau cari apa aja, nah kemungkinan ada kayak gitu. Kemudian memiliki link dengan banyak instansi baik dalam dan juga luar negeri. Jadi banyak sekali kerjasama yang dilakukan oleh UNER baik dengan lembaga, instansi atau universitas yang ada di dalam maupun luar negeri. Dan yang keenam, biaya kuliah dan biaya hidup relatif terjangkau dan tersedia juga berbagai macam beasiswa. Nah, itu beberapa alasan kenapa sih kok harus memilih UNER. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk nih, selanjutnya
poin selanjutnya. Nah, reputasi UNER ini bagaimana ya kira-kira seperti itu. Jadi kalau misalnya kita lihat bahwa reputasi UNER ini, nah kita lihat nih. Jadi national rank-nya antara 2, 4, 5, nah maksimal ini 6. Seperti itu. Tapi biasanya kebanyakan yang dipakai, yang paling biasanya paling sering dipakai ini adalah keyword. Seperti itu. Jadi keyword ini yang paling sering dipakai, bahasa yang paling dipakai. Jadi UNER peringkatnya 4, kemudian setelah itu world rankingnya atau ranking dunianya adalah 345, seperti itu. Jadi ini keywordnya ini terbaru ya teman-teman semuanya, sudah 2024, baru rilis bulan Juli kemarin, kalau tidak salah, antara Juni atau Juli. Kemudian selanjutnya kita perlu membahas tentang alasan masuk FK atau FKG UNER juga nih teman-teman semuanya. Jadi bagi teman-teman yang mau masuk FK atau FKG UNER, kenapa sih kok harus masuk FK atau FKG? Apa yang menarik di FK dan juga FKG UNER? Nah, coba nih kita bahas. Yang pertama, nah, FK UNER merupakan kampus tertua kedua di Indonesia yang didirikan tahun 1913. Nah, kalau dilihat teman-teman di sini, nah, ini bangunannya adalah bangunan peninggalan Belanda ya. Nah, ini termasuk salah satu cagar budaya yang ada di kota Surabaya seperti itu. Jadi kalau dilihat kampus FK tertua di Indonesia siapa? FKUI. Yang kedua adalah FK UNER, teman-teman semua. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti masuk FK UNER, bangunannya kurang lebih kayak gini nih, kayak gitu. Kemudian setelah itu top 2 terbaik di Indonesia di bidang kedokteran dan juga kesehatan. Seperti itu. Jadi berbagai macam ranking eh, by subject, artinya apa namanya, pemeringkatan universitas yang didasarkan by subject. Subjek ini artinya berdasarkan bidang-bidangnya. Nah, di bidang kedokteran dan juga kesehatan, UNER ini termasuk salah satu top 2 terbaik di Indonesia. Kemudian memiliki bangunan yang bersejarah yang merupakan salah satu cagar budaya di Indonesia. Dan juga FK UNER berafiliasi dengan RSUD Dr. Sutomo. Nah, itu yang saya sampaikan tadi, maksudnya adalah rumah sakit Karangmenjangan ini adalah rumah sakit Dr. Sutomo sebagai rumah sakit pendidikan yang menjadi pusat rujukan di Indonesia Timur. Memiliki rumah sakit sendiri, yaitu rumah sakit UNER dan juga rumah sakit gigi dan mulut UNER. Jadi rumah sakit UNER ini ada di kampus C ya teman-teman. Jaraknya kurang lebih sekitar 3 kiloan, sekitar kurang lebih 3 kilometer dari kampus A UNER. Nah, kalau rumah sakit gigi dan mulut ini ada di kampus A, seperti itu. Memiliki jaringan alumni yang kuat yang memudahkan ketika di dunia kerja. Jadi salah satu apa namanya preferensi nanti teman-teman ketika memilih universitas itu adalah universitas-universitas yang biasanya sudah matang alumninya dan sebagainya, jaringannya, sehingga nanti memudahkan ketika teman-teman nanti dunia pasca kampus dan sebagainya, itu memudahkan karena memiliki jaringan alumni yang kuat. Nah, itu adalah beberapa alasan kenapa sih teman-teman harus memperjuangkan untuk bisa masuk FK atau FKG UNER, seperti itu. Nah, selanjutnya ini kita lihat nih, reputasi FK atau FKG UNER ini seperti apa? Kayak ini, seperti yang saya sampaikan tadi. FK atau FKG UNER ini adalah top 2 di Indonesia, teman-teman semuanya. Jadi kalau UNER-nya sendiri itu adalah top 5. Namun di bidang kesehatan, seperti itu, ternyata FK atau FKG UNER ini adalah top 2, seperti itu. Nah, kita lihat. Jadi ini ya versi apa namanya the 2023 THE, Times Higher Education, seperti itu. Jadi THE itu adalah THE, Times Higher Education 2023 by Subject Medicine and Dentistry. Nah, itu national rank-nya adalah nomor 1. Kemudian setelah itu QS World. Nah, 2023. Nah, ini nomor 2. QS World 2023 by Subject Medicine. Nah, ini nomor 2, seperti itu. Nah, ini jadi sangat-sangat apa ya, sangat-sangat menarik untuk diperjuangkan teman-teman semuanya. Jadi sangat-sangat menarik untuk diperjuangkan karena merupakan salah satu kampus di bidang kedokteran dan juga kesehatan top 2 terbaik di Indonesia. Seperti itu. Nah, kemudian setelah itu sekarang kita coba beralih nih, setelah tadi kita bahas kenapa sih alasannya harus berjuang masuk ke sana. Nah, sekarang kita coba apa namanya bahas pilihannya, programnya apa saja, Kak, kayak gitu. Nah, pilihannya ada beberapa ya. Nanti ketika teman-teman mau masuk FK atau FKG UNER, yang pertama adalah pilihan kelas reguler.
Nah, nanti perkuliahannya bahasa Indonesia. Nah, kelas reguler ini nanti jalur masuknya tentunya seperti yang teman-teman ketahui ya, ada SNBP, ada SNBT, dan juga ada jalur mandiri seperti itu. Kemudian setelah itu kelas internasional. Kelas internasional ini nanti perkuliahannya adalah menggunakan bahasa Inggris dan juga terbuka untuk mahasiswa luar negeri. Jadi nanti tentunya ketika teman-teman nanti kuliah di FK atau FKG UNER, ambil kelas internasional bisa jadi temannya dari Malaysia, dari Thailand, dari India, dari Pakistan dan sebagainya, bisa jadi seperti itu teman-teman semuanya. Nah, kemudian setelah itu bedanya apa dengan double degree? Jadi bedanya dengan double degree adalah ini nih. Jadi perkuliahannya tetap menggunakan bahasa Inggris sama dengan yang kelas internasional. Namun kalau yang program double degree nanti teman-teman wajib kuliah di Universitas Mitra di luar negeri. Jadi nanti gelarnya ganda ya teman-teman. Jadi nanti dapat gelar ganda kalau misal teman-teman kuliah di double degree FK UNER. Nah, jalur masuknya gimana? Kalau yang kelas internasional itu nanti biasanya beberapa tahun ini ke belakang itu ada IUP intake 1 dan juga intake 3. Namun kalau yang double degree ini biasanya ada di intake 2 kayak gitu. Jadi intake 1 itu biasanya di bulan Maret atau Februari, kemudian setelah itu intake 2 ini ada di bulan sekitar bulan April Mei seperti itu. Nah, kalau yang intake 3 ini biasanya di bulan Juni Juli. Teman-teman, seperti itu kurang lebihnya. Jadi kalau misalnya memang nanti mau masuk double degree FK, maka teman-teman nanti tesnya ambilnya di intake 2 itu yang program IUP. Nah, ini kurang lebih peta persaingan dan juga peta informasi sekilas tentang FK dan juga FKG UNER. Kalau yang ini FK UNER dulu saya jelaskan. Jadi ini berdasarkan data tahun lalu ya teman-teman. Ini indikatornya adalah kuotanya. Nah, kuotanya ini paling banyak tentunya kuota jalur mandiri. Jadi jalur mandiri ini kurang lebih kuotanya adalah sekitar 150 seperti itu. Jadi 150. Nah, jadi total dalam setahun seperti itu yang jalur reguler UNER ini menerima 300 mahasiswa terdiri dari 60, 90 dan juga 150 seperti itu. Kemudian setelah itu keketatannya tentunya yang paling ketat adalah SNBT. Nah, ini 2,38% atau kita anggap 2,5%. Artinya apa? Artinya 40 pendaftar yang diterima hanya satu. Seperti itu ya, teman-teman. 1 banding 40. Seperti itu. Jadi yang mendaftar ada 40, yang diterima hanya satu. Rasionya seperti itu. Kemudian setelah itu materi seleksi dan juga skor minimal. Nah, ini kalau materi seleksinya SNBP, teman-teman pasti paham semuanya, ada raport, portofolio, kemudian SNBT menggunakan nilai UTBK. Nah, amannya adalah di angka 720 ya teman-teman semua. Jadi nanti teman-teman kalau mau masuk FK UNER, set targetnya nilai amannya seperti itu. Nah, ini kita asumsikan kita apa namanya buat target minimal 720. Kemudian saya itu untuk mandiri, nah ini. Nanti mandiri ini ada beberapa jalur. Ada mandiri UTBK dan juga TKA, artinya menggunakan nilai UTBK dan juga nanti tesnya pakai tes TKA. Nah, ini kalau bisa minimal nilai UTBK-nya kalau mau masuk FK ini 605, kurang lebih 600-an ya, masih di angka di atas 600. Kemudian setelah itu ujian tulis yang terdiri dari TPA dan juga TKA. Nah, kalau yang ini nanti seleksi mandirinya tanpa menggunakan nilai UTBK. Jadi murni menggunakan nilai ujian tulis. Nah, kemudian setelah itu untuk biaya SPI-nya gimana nih? Tentunya kalau SNBP dan juga SNBT tanpa biaya SPI. Ya, mandiri menggunakan biaya SPI. Mandiri pun ada dua, ada reguler, ada kemitraan. Jadi yang reguler ini minimal 99 juta, kemitraan minimal 300 juta. Jadi nanti ini adalah angka minimal teman-teman semuanya. Jadi nanti tentunya ketika jalur mandiri antara nilai UTBK dan juga nilai tes tulis teman-teman semuanya nanti akan ada pembobotan tuh antara nilainya dengan SPI yang dituliskan. Tentunya kalau misalnya teman-teman nilainya tinggi seperti itu, misal teman-teman belum lulus UTBK nih di FK UNER seperti itu, tapi nilainya 690 atau 700.
lolusnya di pilihan kedua seperti itu. Kemarin ada case seperti itu, ada mahasiswa yang nilainya kurang lebih 690 kalau tidak salah. Dia keterima di pilihan kedua FK juga, cuma tidak FK UNER. Nah, namun karena dia memang nilainya tinggi, kemudian setelah itu maunya hanya FK UNER, dia mendaftar di FK UNER dan akhirnya keterima. Karena nilainya sudah tinggi, maka ketika mengisi biaya SPI, dia tidak perlu mengisi banyak-banyak, cukup 99 atau 100 juta, lebih dikit seperti itu. Nah, itu pentingnya nilai UTBK tinggi seperti itu. Kemudian saya itu untuk biaya UKT-nya kurang lebih seperti ini. Jadi kalau SNBP, nah ini 0 sampai 25 juta, ini bergantung ya. Nanti ada level-levelnya. Begitu juga SNBT kalau yang mandiri, nah ini flat 15 juta. Nah, kemudian saya itu ini perkiraan waktunya. Nah, itu kurang lebih untuk kelas reguler yang ada di FK UNER. Nah, kalau FKG bagaimana, Kak? Nah, kalau FKG kurang lebih seperti ini. Jadi kalau FKG itu dalam setahun ada kurang lebih 250 mahasiswa yang diterima. Rinciannya kurang lebih seperti ini. Keketatannya seperti ini. Jadi cukup ketat. Ini 4,4% atau 5%, artinya 1:20. Jadi kalau UNER tadi 1:40 FK-nya, kalau FKG-nya 1:20. Kurang lebih seperti itu keketatannya. Kemudian setelah itu ini materi seleksi dan juga skor minimalnya kurang lebih seperti ini. Seperti yang saya sampaikan tadi, biaya SPI-nya seperti ini, UKT-nya juga seperti ini. Nah, ini nanti hampir sama dengan FK, sehingga tidak perlu saya jelaskan lebih detail. Penjelasannya hampir sama dengan FK yang tadi. Nah, kemudian selanjutnya kita bahas nih, kayak gitu. Bagaimana strateginya masuk FK UNER kelas reguler? Yang pertama, tentunya kalau mau masuk SNBP, siapkan sejak kelas 10 dengan memastikan nilai rapot yang bagus, serta mengikuti berbagai kompetisi untuk portofolio prestasi akademik. Nah, tentunya seperti itu. Jadi kalau misalnya memang mau teman-teman sekarang sudah di SMA, di kelas 10 atau kelas 11, nah ini siapkan nih sejak awal. Kalau misalnya masih SMP kayak gitu, maka harus berjuang juga di SMA yang bagus juga, karena nanti tentunya SNBP ini ada faktor kredibilitas dari sekolah juga seperti itu. Jadi percuma misalnya nanti teman-teman nilainya bagus, tapi sekolah teman-teman biasa aja kayak gitu. Nah, kemungkinan untuk lolos di SNBP juga kurang, terutama di FK UNER ya. Ini kita bahasnya adalah FK UNER. Seperti itu. Kemudian setelah itu SNBT. Nah, kalau SNBT yang seperti saya sampaikan tadi, nanti teman-teman di tahun depan kalau mau masuk FK UNER targetnya minimal 720 untuk FK dan juga 675 untuk FKG. Nah, itu yang harus dibuat target teman-teman. Jadi nanti selama setahun ke depan kalau TO, tryout, ngerjakan soal dan sebagainya, set targetnya kurang lebih seperti ini kalau mau masuk FK UNER. Seperti itu. Nah, kemudian setelah itu jika tidak bisa menembus skor tersebut, maka usahakan mendekati minimal skor agar bisa bersaing di jalur mandiri dengan biaya semurah mungkin. Nah, yang tadi yang saya sampaikan tadi. Jadi beberapa teman-teman memang untuk menempuh atau menembus angka 720 itu bukan hal yang mudah ya, tentunya kayak gitu. Jadi beberapa memang agak kesulitan. Nah, namun kalau misalnya memang teman-teman ternyata kemampuan akademis atau intelektualnya susah untuk menembus angka 720, ya udah nggak apa-apa kayak gitu. Optimal seoptimal mungkin di SNBT. Targetnya adalah mendekati skor 700 sehingga nanti bisa menembus jalur mandiri dengan biaya seefisien mungkin. Jadi nanti teman-teman bisa membantu orang tua tuh kalau misalnya teman-teman nanti misal ternyata belum lolos SNBT tapi lolos mandiri dengan biaya seminimal mungkin. Karena kalau misalnya nanti teman-teman biaya skornya rendah, maka SPI-nya harus tinggi kayak gitu. Jadi di beberapa kasus untuk masuk FK, nah ini SPI-nya lumayan besar ya. Ada yang tadi minimal 99 juta. Namun di kenyataan di lapangannya kalau misalnya teman-teman skornya tidak kompetitif, nah ini harus mengisi sampai 400-500 juta dan sebagainya seperti itu. Kemudian saya itu mandiri. Nah ini jika skor UTBK lebih dari 600 dan 50 maka bisa mengikuti seleksi mandiri dengan nilai UTBK plus TKA. Namun jika di bawah itu disarankan untuk mengikuti seleksi yang ujian tulis saja seperti itu. Sehingga nanti itu tadi harapannya adalah kita bisa mengisi skornya ini bisa tidak terlalu besar. Sehingga nanti teman-teman juga membantu orang tua juga seperti itu.
Oke, nah itu kurang lebih strateginya. Nah ini kalau misalnya memang saya apa namanya rangkum kurang lebih strateginya seperti ini. Namun saya pikir tidak terlalu saya jelaskan di sini. Tapi yang jelas kalau misalnya memang mau masuk FK UNER, nah ini ada programnya yang harus ditempuh. Ada SNDP, ada SNBT, ada Mandiri. Mandiri pun ada beberapa seperti itu. Ada yang reguler dan juga ada yang kemitraan. Kemudian setelah itu juga ada yang IUP. Nah, ini nanti ya apa namanya skor-skornya dan juga angka-angka yang harus dituliskan ketika nanti teman-teman mau ikut seleksi mandiri. Namun nanti ini biasanya akan kita jelaskan pada siswa-siswa sang juara seperti itu. Nah, kemudian setelah itu kita masuk kesimpulan nih, kayak gitu. Bagaimana mau masuk sukses masuk FK UNER? Tentunya hal yang perlu dioptimalkan adalah intellectual resources dan juga financial resources. Jadi kita harus paham bahwa semua orang kayak gitu diberkahi atau dikaruniai oleh Tuhan itu berbeda-beda seperti itu. Ada yang intellectual resources atau sumber daya intelektualnya tinggi seperti itu, namun tidak didukung oleh financial resources. Ada juga yang ternyata dikaruniai oleh Allah, oleh Tuhan, itu financial resourcesnya cukup seperti itu, namun apa namanya intellectual resourcesnya biasa-biasa saja. Nah, tugas kita adalah mengoptimalkan ini nih, bagaimana apa namanya kita nanti bisa mengikuti jalur yang mana sesuai dengan sumber daya yang kita miliki. Tentunya kita harus berjuang terlebih dahulu untuk meningkatkan atau mengoptimalkan intellectual resources kita seperti itu. Jadi nanti kita di SNBT, nah ini berjuang sepenuh hati semaksimal mungkin untuk meningkatkan intelektual atau mengoptimalkan intellectual resources kita sehingga nanti financial resources kita tidak terlalu keluar banyak seperti itu untuk mau masuk FK UNER. Nah, tentunya untuk masuk FK UNER juga suksesnya bagaimana? Tentunya harus ada kolaborasi yang baik antara anak dan juga orang tua. Seperti itu. Jadi banyak kasus yang ternyata masuk FK UNER itu paksaan dari orang tua seperti itu. Nah, ini kita juga apa namanya banyak mengalami kasus seperti itu di beberapa siswa kami. Nah, oleh karena itu kami pada hari ini menyampaikan kalau bisa antara anak dan juga orang tua. Nah, ini selaras seperti itu sehingga anak bisa belajar dengan optimal tanpa paksaan karena memang goalnya atau visinya sama dengan juga dengan orang tua. Begitu juga orang tua nanti ketika misalnya anak ternyata belum lulus di SNBT, nah ini bisa siap untuk melakukan atau mensupport di seleksi mandiri. Nah, itu saja teman-teman semuanya sekilas dari saya. Nanti silakan kalau misalnya memang ada pertanyaan atau kalau misalnya memang enggak nanti bisa ditanyakan ketika sesinya Kak Steven seperti itu. Nah, saya kembalikan ke Kak Maya. Terima kasih Kak Maya. Oke, terima kasih juga Kak Falah atas penjelasannya ya. Jadi sudah diulik banget tuh tadi gimana keketatannya, terus jalur masuknya itu seperti apa, sehingga kita bisa menyusun. Nanti kita tuh mau lolosnya itu jalur apa gitu ya Kak Falah ya. Kalau misalkan Betul, mau betul jalur sekali Kak prestasi, Maya. aku gimana nih prestasiku harus apa gitu. Nah nanti teman-teman juga bisa tanya, dulu Kak Steven itu udah nyoba jalur apa aja tuh ke UNER gitu ya. Kemudian kalau jalur SNBT ternyata apa yang harus disiapkan. Kalau mau mandiri ternyata mandiri itu ada banyak. Nah, seperti itu. Nah, mungkin teman-teman ada pertanyaan terlebih dahulu nih sebelum kita lanjut di sesi selanjutnya. Kalau misalkan ada pertanyaan, silakan langsung on mic atau by chat Zoom. Oke. Sepertinya sesinya yang ditunggu-tunggu sesi sharing nanti ya Kak Falah ya. Pertanyaannya Oke, banyak di siap. sesi Ya, sharing. jadi nanti Jadi kita akan bisa lanjut. tanyakan lebih detail ke Kak Steven yang nantinya tentunya lebih berpengalaman ketika kuliah di FK UNER seperti itu. Oke, terima kasih Kak Falah. Nah, Oke, terima kasih Kak Maya. kita akan lanjutkan di acara selanjutnya. Nah, setelah ini nih, ini kita akan ada info juga biar teman-teman juga udah ada gambaran. Oh, nanti kalau aku misalkan mau belajar sekarang gitu, itu apa nih yang harus disiapkan kayak gitu ya. Dari sang juara bisa support apa kayak gitu untuk kalian bisa lolos di FK UNER. Nah, untuk itu sang juara akan present sesuatu nanti akan disampaikan oleh Kak Husnul. Gimana Kak Husnul? Sudah siap Kak Husnul? Halo, siap Kak Maya. Oke, kalau gitu aku akan berikan spotlightnya untuk Kak Husnul. Silakan Kak Husnul. Oke, terima kasih.
Oke, sudah muncul ya Kak Maya? Sudah, Kak. Oke, jadi di sini saya mau jelaskan dulu yang pertama apa sih Sang Juara School itu gitu ya. Jadi Sang Juara School itu merupakan bimbingan belajar dan konsultan masuk kuliah. Jadi kita itu sudah berdiri dari tahun 2011 dan tidak hanya untuk membimbing teman-teman untuk lanjut ke jenjang perkuliahan ya, tapi kita juga ada bimbingan untuk olimpiade, ada bimbingan untuk privat pelajaran atau bahkan untuk TOEFL, IELTS, dan pendampingan kuliah ke luar negeri. Begitu. Kemudian apa sih keunggulannya Sang Juara sama bimbel-bimbel yang lain? Nah, yang pertama Sang Juara itu kita itu mini kelas ya teman-teman. Jadi mini kelas itu satu kelas itu ada yang 6 sampai 8 siswa, bahkan ada yang kelas private seperti itu. Kemudian yang kedua, pengajar kita berkualitas dan berpengalaman tentunya dari alumni S2, S3 UNER ITS. Yang ketiga, modul prediktif. Yang keempat, bimbingan belajar dan konsultasi info masuk kuliah. Jadi teman-teman juga bisa dapat info-info tentang univ-univ yang kalian mau dapetin itu di kita. Kemudian yang kelima yaitu materi belajar lengkap dan prediktif. Yang keenam, berpengalaman mengantarkan masuk FK. Dan yang ketujuh, program jaminan masuk FK. Nah, ini beberapa profil pengajar kita nih teman-teman. Yang saya sebutkan tadi ada S2, S3 UNER ITS. Kemudian ini ada beberapa alumni-alumni kita yang kemarin di tahun 2023 yang reguler maupun program IUP ya. Bisa dicek di web untuk lebih lengkapnya. Dan untuk selanjutnya nih, jadi buat teman-teman yang sekarang kelas 12 bisa ambil program yang ini. Program ini yaitu program kedokteran SMA kelas 3. Jadi sebetulnya bukan hanya untuk adik-adik kedokteran aja ya. Buat yang di luar kedokteran, selain kedokteran juga bisa. Jadi ini programnya mulai Senin besok 21 Agustus tiap Senin sampai Jumat, satu harinya 90 sesi dari jam 6 pagi. Jam 6 malam maksudnya ya. Jam 6 malam sampai jam setengah 8 malam. Nah, untuk program ini tuh ada beasiswa teman-teman. Beasiswanya itu diskon 50 sampai 100%. Untuk persyaratannya bisa cek di IG kita ya. Dan di situ juga ada link pendaftarannya. Kemudian selanjutnya untuk alumni. Nah, untuk alumni kita juga ada program khusus, jadi tidak sama. Untuk program alumni itu satu harinya itu 3 sesi dari Senin sampai Jumat, tentunya dari pagi ya, jadi kayak pengganti sekolah gitu. Sama satu kelasnya 6 sampai 8 sesi. Untuk teman-teman yang mau dapat beasiswa, diskon 50% sudah tertera juga di Instagram kita, jadi cek @sangjuaraschool untuk syarat-syarat dan ketentuannya. Nah, selain itu, kita juga ada program yang namanya Platinum Camp. Jadi program Platinum Camp itu seperti program yang diambil Kak Stephen nih. Nah, itu programnya itu menginap 1 bulan dengan kita di hotel, tapi nanti sebelum 1 bulan itu free pre-camp namanya dari bulan Januari, Februari, sama Maret. Itu juga sudah include sampai persiapan ujian mandiri. Nah, untuk keterangan yang lainnya nanti bisa menghubungi saya, admin yang sudah mengundang teman-teman ke link Zoom ini ya. Nah, untuk program-program yang lainnya kita juga untuk ada IUP UNER, itu kita juga bagi private, kelas maupun yang camp, ada IUP UGM, dan ITB, SAT, dan lain-lain. Cukup sampai itu dulu Kak Maya. Oke, terima kasih Terima banyak ya Kak kasih, Husnul. Iya. sama-sama. Nah, jadi ternyata wah Sang Juara ini bisa support di banyak klinik kayak gitu ya Kak Husnul ya. Kalau Betul, kalian mau betul. lolosnya di jalur internasional gitu ya, aduh Kak aku mau internasional aja deh Kak biar nggak ikut persaingannya anak-anak yang semuanya gitu yang banyak gitu. Ah itu kita juga support. Terus kalau misalkan mau yang bagian prestasi, yang misalkan kalian mau private untuk meningkatkan nilai sekolahnya gitu ya, itu kita juga support juga. Pokoknya intinya kalau kalian masuk di FK UNER kita siap support semuanya gitu ya. Oke, thank you Kak Husnul. Nah, Sama-sama. sekarang nih kita akan masuk di sesi yang sudah ditunggu-tunggu. Tapi sebelum itu, aku mau menyapa dulu ya audiens-audiens kita. Siapa aja nih yang udah bersemangat untuk join, untuk mendengarkan
tips and triknya dari Kak Steven ya. Ternyata ada dari Bekasi ya, jauh banget nih. Ada Kak Fatira, kemudian ada yang dari Sidoarjo, ada yang dari Depok, dari Jombang gitu ya, dari Purworejo, Bojonegoro. Bahkan ada tuh yang dari Tidore gitu ya, yang semangat dan antusias sekali untuk mengikuti webinar ini gitu. Oke, ada yang dari Binjai juga dan ada yang dari Bangka Belitung gitu. Oke, gimana? Sudah siap semuanya? Ayo, aku mau cek ombak dulu ya. Ini kalau misalkan banyak yang nggak siap, bisa jadi nih nanti nggak jadi nih sesinya ya. Ayo coba-coba. Ketik satu kalau kalian udah siap. Nah, ketik dua kalau misalkan, aduh Kak, bentar Kak gitu ya. Ayo coba aku pengen tahu nih. Wow, banyak yang ketik satu nih udah siap semuanya nih ya. Itu, oke. Coba kita panggil dulu ya semuanya bersama-sama. Oke, Kak Steven. Halo Kak Steven. Halo Kak. Oke. Ini nih ternyata banyak banget nih kayaknya fansnya Kak Steven ya. Yang udah Halo. nunggu dari tadi. Aduh, mana nih bagiannya Kak Steven gitu. Oke. Jadi teman-teman jangan itu ya, yang adik-adik di sini itu nanti kita sistemnya adalah talk show, tanya jawab. Tapi kalau misalkan Kak Steven menyediakan PowerPoint sebenarnya juga nggak apa-apa gitu. Tanya jawab aja. Jadi kalau kalian punya pertanyaan-pertanyaan nih ya, teman-teman di sini yang punya pertanyaan, silakan langsung ditanyakan by chat Zoom gitu ya. Oke, semuanya sepakat ya? Eh, Oke, jadi sebelum kita mulai nih aku mau kenalin dulu. Nah, siapa sih Kak Steven ini kok sampai diundang di Sang Juara? Oke, jadi Kak Steven ini merupakan salah satu ya siswa Sang Juara yang lolos di FK UNER, kebetulan di jalur SNBT gitu ya Kak ya. Nah, Iya Kak. dia asalnya dari Blitar. Aku cek tadi ada yang dari Blitar juga loh Kak. Oke. Wih. Nah, tentunya Kak Steven tuh punya banyak prestasi ya. Salah satunya yaitu dia juara KSN tingkat kota, kemudian juga juara 3 Biomedical Engineering yang dilaksanakan oleh UNER, dan juga ada sertifikat-sertifikat lainnya gitu. Nah, itu tadi sekilas aja tentang Kak Steven dari saya, tapi lebih banyaknya nanti Kak Steven sendiri nih yang berkenalan. Oke, silakan Kak Steven. Iya, terima kasih Kak Maya. Halo adik-adik. Ya. Saya mau perkenalan dulu. Nama saya itu Steven Ilkia Pramatya, yang sudah seperti dikatakan Kak Maya tadi, saya masuk UNER lewat jalur SNBT di tahun 2022. Nah, saya ini termasuk alumni Sang Juara School nih. Nah, sekarang saya selain berkuliah di FK UNER, ini mungkin nggak usah ditiru juga ya, tapi ini just for fun aja. Kalian juga boleh nanti ngelakuin ini. Saya juga ngambil kuliah di Universitas Ciputra. Nah, jadi kalau kalian pikir, wah anak kedokteran itu cuman kerjanya belajar, itu sebenarnya juga enggak. Nanti bolehlah kita sharing-sharing. Ada apa aja di UNER, tips-tipsnya masuk gimana. Gitu aja Kak, mungkin. Oke. Nah, ternyata Kak Steven bisa-bisanya gitu ya kuliah double ibaratnya kayak gitu. Nah, Kak Steven kenapa sih dulu itu kok pengennya itu di FK gitu, Kak? Gitu. Apa kepilihan sendiri Sebenarnya, atau orang tua? Silakan. oh, sebenarnya dari saya sendiri dan dari orang tua, Kak. Tapi awal mula pasti dari orang tua lah ya, dari kecil gitu sudah kayak diiming-iming, kamu nanti harus jadi kayak itu Pak Dokter ya gitu. Tapi dari hati saya yang terdalam sendiri itu, saya juga wah, kalau ada orang sakit kok kasihan, saya ingin menyelamatkan orang-orang gitu Kak. Saya ingin membawa kebahagiaan bagi orang lain. Waduh, begitu Kak. Oke, lah kan banyak itu Kak kampus FK gitu. Apalagi Blitar itu kan deket ke UGM, Brawijaya, kayak gitu-gitu. Nah, kenapa harus UNER, Kak? Kak Steven. Kenapa harus UNER Kak? Yang pertama, UNER sama UGM itu masih UNER sih, masih UNER. UGM itu masih jauh lah, UNER, UNER Mbak. Masih di atasnya UNER. Yang pertama itu. Masih di atas UGM UNER itu. Yang pertama itu. Yang kedua, kenapa kok saya milih UNER? Karena kebetulan sekali ayah saya juga alumni UNER di farmasi. Kedua, yang ketiga juga ya UNER kan masih Jawa Timur. Selain itu, Surabaya adalah ibu kota Jawa Timur, maka saya pilih UNER. Begitu, Kak. Oke, wah itu ya ternyata wah
sangat cinta Jawa Timur sekali itu ya Kak Steven ya. Iya dong, harus Kak. Oke. Nah, Kak Steven ini kan dulu lolosnya di jalur UTBK SNBT gitu ya, Kak ya. Eh, tentunya nih berarti kan mempersiapkan dirinya itu bareng juga kan ketika pelajaran sekolah dan juga persiapan itu. Nah, gimana nih strategi yang dilakukan Kak Steven untuk membagi belajarnya? Karena mungkin teman-teman di sini juga posisinya sama-sama kelas 12-nya nih pada saat mempersiapkan itu, Kak. Iya, jadi sebelumnya aku mau bilang ke kalian, kalian ini benar-benar orang yang hebat ya, karena berarti kan sudah sadar ya, kalau buat kalian yang kelas 12 ya, buat yang nggak kelas 12 di bawahnya pun lebih hebat lagi. Karena kalian harus sadar bahwa kelas 12 ini waktunya kalian untuk kerja keras ya. Beda kayak SMP ke SMA, saingannya mungkin, ya kalau kalian di satu kota ya saingannya ya di kota kalian. Tapi beda kalau SMA ke kuliah, itu beda, saingan kalian itu satu Indonesia. Apalagi kalau kalian kuliahnya di Fakultas Kedokteran, apalagi kalau di UNER. Wah, itu lebih gila lagi kan saingannya. Kan sudah benar banget kan mengikuti webinar ini, kalian datang di webinar yang tepat. Bagaimana caranya di kelas 12 ini kan memaksimalkan belajar? Menurut saya, ya Kak, untuk semester ini, kan seharusnya masih semester 1 kan ini. Yang pertama, ini pasti belum SNBP kan, belum SNBT juga. Kan bisa persiapkan SNBP dulu, yaitu kalian benar-benar serius dalam mengerjakan soal-soal dan serius dalam ulangan materi sekolah. Karena apa? Karena materi sekolah itu nanti sebenarnya juga ada sedikit-sedikit yang dikeluarkan di SNBT. Jadi menurutku tidak salah kalau kita pertama fokus di sekolah dulu. Semester 2 baru dihajar kalian nanti untuk belajar materi-materi SNBT. Begitu sih, Kak. Oke, wah ternyata tadi dikasih tahu ya kalau misalkan wah kalian itu saingannya ini seluruh Indonesia mau masuk di FK Iya, Kak. Iya. UNER gitu ya. Jadi benar-benar harus dipersiapkan ini. Ini banyak yang kelas 12 kah di sini? Silakan ya nanti kalian bisa chat Zoom gitu ya. Aduh, aku sama nih gitu ya kelas 12-nya gitu. Nah, dulu Kak Steven apakah mempersiapkan SNBP juga gitu Kak? Kak Steven, boleh di-share-kan? Saya mempersiapkan, Kak, dengan cara waktu dulu itu saya banyak, wah ini ada yang baru kelas 10. Wah, hebat banget kamu, Manu Putri SMA 1. Wah, saya dulu ya mempersiapkan SBP, saya dengan cara mengikuti lomba, saya dulu pernah juara 3 medali bronze di perlombaan UNER waktu kelas 12 dulu, namanya Biomedical Engineering. Terus kalau dulu Medspin, saya sampai grand final, tapi saya nggak lolos. Tapi biomedicalnya saya juara 3. Terus kalau kelas 1 sama kelas 2-nya, saya ikut KSNK Kimia. Begitu, Kak. Nah, itu sebagai modal saya untuk mengikuti SNBP. Gitu. Nilai-nilai ujian sekolah juga saya persiapkan sih, begitu, Kak. Oke, tapi kita tahu ya ternyata kalau persaingan SNBP tuh sangat ketat sekali ya, Kak Steven dengan prestasi seperti itu, wah ternyata belum rezekinya nih untuk lolos di jalur SNBP gitu ya, sehingga harus di jalur SNBT. Nah mungkin Kak Steven bisa sharing dulu persiapan SNBT-nya itu seperti apa gitu Kak, apa aja yang dipelajari, nanti aku juga akan share bedanya dengan 2023 ini tuh seperti apa gitu Kak. Silakan Kak Steven. Oke, Kak. Selain saya nanti men-sharing bagaimana saya belajar, Kak, tadi saya barusan teleponan dan diskusi sama 5 orang teman saya, Kak, yang semuanya itu masuk lewat SNBT. Nggak semuanya sih. Karena yang terakhir, saya sengaja mewawancari dia, karena dia itu nilainya tidak keluar waktu mengerjakan soal SNBT. Nah, ini pasti kalian yang nonton juga takut kan, wah, emang bisa ya nilainya nggak keluar? Bisa banget. Kenapa? Karena kalian dicurigai, kalian curang. Loh, kok bisa? Nah, tadi saya wawancarai dia dan semuanya saya cerita detail sampai saya catat. Begini, Kak, berdasar 5 tadi dan pengalaman saya, memang semuanya bercerita kalau cara terbaik untuk belajar memang sekarang sedini mungkin. Jadi bukan ya mungkin kelas 12 memang sekarang, tapi kelas 10 pun apakah boleh belajar? Boleh, nggak ada yang melarang. Sangat baik sekali kalau mulai dari sekarang. Ya makanya itu cara terbaik untuk belajar adalah mulai dari sekarang. Setelah kalian dengarkan ini talk show ini langsung aja belajar, coba buka-buka buku, cari-cari di YouTube gitu. Nah, kalau saya sendiri sebenarnya sudah mulai belajar dari kelas 7, Kak. Dari kelas awal kelas 7, kelas 10 dari awal-awal SMA. Karena waktu itu saya sekaligus belajar untuk olimpiade kan. Nah, itu materi kimianya mirip banget sama materi kimia UTBK ku. Teman-temanku juga gitu yang 2023 ini. Tadi saya tanya-tanya,
Gimana nih? Ada yang sudah mulai tryout dari kelas 10 malah. Iya ada. Dan juga, tapi banyak juga dari 3 dari 5 itu memulainya di kelas 12 semester 2. Jadi cara yang terbaik memang mulai dari sekarang. Begitu. Nah, untuk bagaimana cara belajarnya, yang pertama tadi, seperti yang saya bilang, fokuskan juga sekolah. Jangan cuma UTBK. Oke, jangan cuma SNBT. Nah, setelah fokus sekolah, kan bolehlah tambah-tambah kalau tidak besoknya nggak ujian misalnya atau ujiannya sudah selesai, udah ujian sekolah kan bolehlah coba-coba nyicil materi-materi TPS dari SNBT itu boleh banget. Toh materinya kan nggak terlalu pusing itu kan. Jadi yang dilatih nanti kalian tuh harus endurance-nya. Gini, kalau katanya teman-teman saya yang kelas 12 ya, untuk kelas 10 mungkin bisa dari sekarang, tapi kelas 12 ini saya yang lebih fokus karena memang ini last terakhir kalian harus gila-gila di kelas 12 ya. Untuk kelas 12, yang pertama yang harus dipelajari adalah PM, penerapan matematika, dan PK. Kenapa? PM dan PK itu bukan yang paling melelahkan, bukan. PM dan PK itu yang paling sulit di SNBT 2023 ini. Nah, untuk dari itu, kalian diperlukan untuk melatih skill logika dan pemahaman matematika kalian sejak sedini mungkin. Buat tadi yang saya bilang masih kelas 10 atau kelas berapapun itu, atau mungkin SMP, adik saya SMP sudah belajar UTBK loh, Kak. Nah, dia itu saya sarankan untuk belajar pertama PM tentang matematika dan PK-nya dia. Karena itu yang paling sulit. Itu paling sulit. Karena kalian perlu pemahaman dulu. Selanjutnya, mungkin sekitar hamin 3 bulan, kalian harus banyak-banyak belajar membaca. Loh, emang kan sudah bisa baca? Bukan membaca bahasa Indonesianya. Maksud saya adalah endurance-nya. Bahasa Indonesia bukan yang paling sulit, tapi yang paling melelahkan literasi Indonesia itu. Teman-teman saya sudah saya telepon semua. Yang paling sulit apa? Ya PM. Itu kan. Kalau yang paling melelahkan apa? Yang waktunya paling lama atau merasa lama lah, kita merasa nggak enak, pengen cepat-cepat selesai. Itu bahasa Indonesia. Soalnya paling banyak banget, bacaannya banyak banget. Jadi, hamin 3 bulan, kalau kalian mau SNBT, yang harus kalian latih adalah endurance-nya kalian. Kemampuan kalian membaca, kemampuan kalian fokus, itu bisa dilatih ya. Biasanya orang-orang yang sudah terbiasa Olimpiade, itu mempunyai skill untuk duduk di depan layar komputer atau duduk di depan meja selama berjam-jam. Tetapi buat orang yang belum pernah belajar sebelumnya, yang sebelumnya cuma nongkrong-nongkrong doang, nggak bakal punya skill itu. Dia mungkin baca buku, wah 15 menit capek akhirnya. Baca 20 menit, WA-an, TikTok-an, Facebook-an. Nah, buat orang-orang yang masih belum punya skill endurance, itu bisa dilatih. Kapan dilatihnya? Menurut teman-temanku, semuanya bilang itu hamin 3 bulan itu maksimal. Ya kalau mau mulai dari kelas 11, endurance-nya, wah silahkan, lebih bagus lagi. Gitu. Selanjutnya, untuk materi setelah hamin 3 bulan, kan bisa-bisa tuh coba-coba tryout yang banyak. Nah, tadi saya bilang kan, H-6 bulan itu belajar PM, matematika, atau pokok skill-skill yang penelaran gitu. Itu kalian nggak usah ikut tryout, nggak masalah. Pokok belajar materinya, paham materinya. Gitu. Begitu juga dengan endurance untuk melatih membaca tadi. Nggak harus tryout. Ya kalau tryout lebih bagus lagi, tapi nggak harus tryout. Kan bisa dengan membaca soal-soal ya, jangan membaca novel, Wattpad malah ya salah sih sebenarnya menurut aku. Nah, begitu, terus selanjutnya dimulai dengan tryout begitu. Begitu aja sih. Oh, Wah, jadi ada ada apa tambahan, lagi? Apa lagi? ada tambahan itu lagi Oke, apa Kak? tentang mata kuliah. Mungkin kalian ada yang ya semoga aja enggak. Tapi jika ada kalian itu merasa kok sudah terlambat belajar, walaupun aku mungkin nggak ada. Sekarang nggak ada ya. Sekarang kalian masih sangat-sangat benar kalau kalian mulai sadar sekarang tuh saat yang tepat untuk belajar. Tapi seandainya aja ya kalian lupa ini setelah kalian nonton talk show-nya ini kalian nggak malah belajar, kan malah HP-an terus saja dan akhirnya waktunya sudah mendekati ujian. Ada satu matkul yang katanya teman-teman aku tuh bisa kalian remehkan dikit lah, itu matkulan bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu justru berbeda sama yang tahunku setelah aku teleponan sama teman-temanku. Kenapa? Karena materinya itu jarang banget ada grammar gitu-gitu. Jarang banget ada vocabulary yang sulit. Kebanyakan pakai bahasa sehari-hari dan kebanyakan ngomong itu subtext yang paling gampang lah.
Nggak usah terlalu kalian pikir gitu. Begitu aja sih Kak. Oke, wah tadi aku udah nyatet sebenarnya nih insight-insight dari Kak Steven. Kalau yang lainnya gimana nih? Udah dicatat belum? Ada apa aja ya? Aku tadi udah nangkep ternyata yang paling sulit itu penalaran matematika dan pengetahuan kuantitatif ya Kak Steven ya. Tapi Iya memang Kak. itu sih yang paling sulit karena kita udah harus tahu rumusnya, terus tahu cara aplikasinya, memahami soalnya. Jadi tuh kayak ada banyak tingkatan proses, makanya dia masuk di penalaran matematik gitu. Kemudian Iya itu setuju bener Kak. banget loh, aku setuju banget kalau yang tadi kita harus melatih endurance kita ketika kita membaca bacaan, apalagi di depan layar, karena emang nggak semuanya punya skill itu gitu ya, nggak punya Iya endurance Kak. itu. Jadi itu udah harus bener-bener dilatih nih. Jadi buat teman-teman yang ada di sini tuh udah dicatat ya tadi, oh aku harus apa nih, melakukan apa setelah ini gitu ya. Biar nanti tahu kekurangan dirinya apa yang bisa di-upgrade selanjutnya seperti apa. Mumpung kita masih punya banyak waktu untuk mempersiapkan gitu. Oke, nah tadi Kak Steven kan menyebutkan ada suruh fokus ya. Fokus ini sebenarnya itu seperti apa sih Kak? Dan mungkin Kak Steven pernah nggak mengalami kayak hambatan untuk fokus belajar? Nah, terus cara mengatasinya gimana ya? Apalagi sekarang di era-era yang banyak banget godaannya itu Kak. Oh, itu pastilah, itu wajar banget Kak. Menurut aku orang nggak fokus itu, kita jangan bicara ada kan memang ada penyakit ADHD gitu. Kita nggak usah bahas itulah. Kita bahas biasa aja. Normal aja manusia pun itu sulit fokus, ya kan? Mayoritas sulit fokus karena memang sekarang zamannya media sosial, banyak TikTok, banyak YouTubean. Saya sendiri sebenarnya juga gitu. Tapi memang ada saatnya kita harus bisa fokus kepada hal yang terpenting gitu, misal besok ulangan gitu. Nah, jadi gini maksud saya fokus itu. Saya juga sering banget waktu belajar dulu itu ada tintong dikit gitu deh TikTok atau temanku ngechat itu langsung buka HP. Atau ini juga fokus yang menurutku aku sering banget ketemu. Ketika aku mau melihat soal aja, badanku tuh langsung kayak teng, aduh, teng. Padahal soalnya itu belum tak baca. Mungkin dari sini ada yang pernah kayak gitu. Itu sering banget. Aku sering banget melakukan hal itu, stres dulu, bahkan sebelum baca soal. Lihat angka-angkanya, lihat bacaannya, bahkan bahasa Indonesia aja ya, bahasa Indonesia loh. Karena yang aku lihat bacaannya itu belum tak baca, itu aku bisa pusing. Itu juga termasuk nggak fokus, karena sebelumnya dia nggak baca, dia belum fokus, dia belum baca itu. Nah, untuk mengatasinya yang pertama, yang saya paling sering katakan ke adik saya juga, karena adik saya kebetulan juga punya penyakit yang sama, yaitu kalau baca soal belum apa-apa udah pusing. Yang pertama yaitu, ya saya suruh latihan endurance baca soal. Karena endurance-nya itu ternyata yang belum kuat. Nggak terbiasa baca soal. Nggak terbiasa duduk ngerjakan soal 3 jam tuh mereka nggak biasa. Nah, bagaimana saran saya? Ya, pertama, yaitu latihan membaca, latihan menggarap soal. Lah, nggarap soal tapi belum tahu materinya gimana, Kak? Ya belajar dulu, belajar sebentar, baca-baca buku. Setelah itu, ya coba menggarap soal. Nah, ini dia penting. Belajar itu terdiri dari dua ya. Bukan hanya membaca dan memahami. Ada juga fase di mana kita harus menggarap soal, terutama matematika kayak gitu, PKPM. Itu kalau kamu cuma dengar rumusnya, gimana kamu jawab PM? PM itu kamu harus bisa nalar. Kamu harus bisa mengaplikasikan itu. Kamu nggak cuma bisa hafalan rumus. Kamu hafalan rumus ngeblank kamu nanti malah. Jadi yang betul itu gimana belajar itu supaya bisa fokus, supaya bisa endurance-nya banyak. Yang pertama memang memahami materinya dengan cara belajar. Kedua yaitu mengerjakan soal sebanyak mungkin, ya. Selain melatih endurance, itu bisa melatih muscle memorinya kita. Jadi kayak kita ngitung cepet gitu. Gitu, Kak. Ya, benar, Manu Putri. Kita harus memahami dari awal, memahami. Kadang juga ini yang orang salah. Memahami itu hanya dengan cara membaca. Enggak. Kadang kita ngerjakan soal itu jadi tambah paham. Gitu. Itu salah satu kesan. Kalau biologi misal, dulu itu, biologi ya baca aja, paham. Enggak. Kan ngerjakan bisa tambah paham. Gitu juga dengan matematika. Apalagi matematika ya, itu memang matematika menurutku, wah, ya 80% latihan lah itu malah. Itu teorinya cuma baca sekilas itu terus banyak kerjakan. Karena apalagi PM tuh ya, aku tadi udah lihat soalnya semua. Teman-temanku udah ngasih soal, aku udah riset di Twitter, teman-temanku udah curhat semua. Aku juga udah lihat, wah, ini cara belajarnya. Harus kerjakan soal, nggak mungkin kamu cuman apa baca teori ini atau nggak mungkin bisa ngerjakan. Gimana caranya? Gitu sih, Kak. Oke, kalau di bahasa apa namanya?
bekennya gitu namanya itu deliberate practice Kak Steven. Jadi memang kita harus Oh, latihan banyak soal gitu ya. Tadi sebenarnya bagus banget untuk memperkuat files atau memori yang ada di otak kita gitu karena dengan semakin banyak latihan itu berarti semakin banyak tuh yang terekam dalam memori otak kita gitu ya Kak Steven ya. iya Kak, benar Oke. sekali. Wah, ini Manu Putri sepertinya sangat bersemangat nih meskipun masih kelas 10 nih. Coba nih dijawab dulu nih ya Kak Steven ya. Bagaimana tanggapan Kakak belajar anatomi lewat kadaver? Wah, apakah sudah? Waduh, padahal masih Udah semester Kak, berapa ini? kebetulan saya dapat A Kak anatomi. Jadi saya mungkin berkompeten jawabnya. Jadi begini, tergantung menurut aku kalian dapat kadaver yang kayak apa ya. Aku pernah dapat kadaver itu, waduh, gak jelas. Kalian tuh misalnya hafal, kan tahu buku Sobota kan ya, kalian pasti tahu Netter, Sobota. Oh itu warna-warni gitu bukunya, terlihat jelas gitu. Kalian kalau lihat itu mayat kadaver itu udah kayak terendang, tau nggak? Warnanya tuh kayak rendang. Ya udah gitu aja ya. Sekarang bisa bayangkan empal. Kan bayangkan empal aja deh kadaver itu. Gitu. Sulit. Menurut saya juga ya boleh saya kritik sih. Menurut saya kurang efektif belajarnya Pak itu. Ada yang sekarang terbaru di luar negeri itu pakai boneka, harganya miliaran. Ada aku pernah lihat di TikTok harganya miliaran. Tapi menurut aku itu sebenarnya lebih bagus gitu. Atau sebenarnya lebih bagus di combine sih. Itu boneka dan mayat sungguhan. Kalau mayat kurang sih menurut aku. Ya begitulah. Oke, nah itu sekilas tadi ya tentang kalau misalkan udah masuk FK pembelajarannya seperti apa kayak gitu ya. Itu. Nah, ini Kak Steven, tadi kan juga menyebutkan ya ternyata ada temennya itu nggak keluar nilainya karena dia hanya izin gitu dikiranya melakukan kecurangan kayak gitu. Nah itu kan sebenarnya nanti akan mempengaruhi yang lain-lainnya nih. Bagaimana teman-teman yang lainnya atau yang ujian saat itu bisa menjadi gugup atau jadi cemas gitu. Pernah nggak nih Kak Steven mengalami kegugupan atau kecemasan pada saat ujian itu Kak? Pasti banget pernah. Jadi gini, ini tips trik buat adik-adik sekalian ya. Kalau mau belajar, ya ini mungkin cuma aku tahu atau nggak tahu yang lain juga. Kebanyakan orang kalau merasa gugup atau cemas, anxiety. Ciri-cirinya biasanya itu bisa diare. Tahu diare kan? Nah, aku tuh sering banget ya. Mungkin Kak Maya tahu nih, kalau aku belajar dulu itu aku sering banget kena diare sampai dulu itu pernah dipanggilkan dokter. Di sang juara tuh aku sampai dipanggil dokter gara-gara aku diare waktu itu. Nah, diarenya itu setelah aku diberitahu itu bukan gara-gara memang aku makan makanan yang kotor, enggak. Kenapa aku enggak? Karena dulu itu sang juara pernah ada camp 2 kali dan dua-duanya itu aku diare. Di rumah pun aku juga diare. Jadi setelah diketahui ternyata dokter itu bilang loh, ya memang bukan makanannya kalau seperti itu. Kenapa? Karena aku terlalu cemas, aku terlalu anxiety gitu. Nah, menurut aku gimana sih cara ngatasinnya ya? Kalau secara kimia atau secara yang jelas ya, memang kalau anxiety-nya sampai komplikasi sampai diare tadi, yang pertama ya minum obat. Yang pertama itu jelas saya minum obat. Kedua, sering ngobrol sama temen, sering curhat sama temen. Kalau kalian mau menghilangkan gugup ya, karena teman kalian itu sama-sama gugupnya. Dua orang yang gugup, kalau saling bicara itu jadi orang yang berani. Sama kayak dua orang penakut. Kalau kalau ada dua orang penakut itu saling uh, berpegangan tangan, akan menjadi dua orang yang pemberani. Begitu juga dengan waktu UTBK itu. Nah, waktu dulu itu saya sering curhat, oh ya aku juga gitu. Akhirnya aku merasa, ya semua orang pasti gugup. Gimana ya, kalau aku gugup kira-kira aku ini bagus atau enggak? Ya jelek sih. Harus berani, harus bisa mengatasi kegugupanku. Begitu sih Kak waktu itu. Oke, kalau pas tesnya sendiri gimana Kak? Pas dites, pas bener-bener di depan layarnya gitu. Apakah masih gugup atau gimana atau bagaimana tuh biar handle-nya gitu? Kalau setahu aku sih Kak ya, teman-temanku aku juga waktu dulu apa itu namanya SNBT itu jarang banget Kak malah. Kalau gugup waktu berjalan menuju ruang kelas itu jarang banget kalau gugup ya. Karena masa kebanyakan bersemangat karena merasa sudah belajar ya gitu, malah bersemangat sih. Yang kebanyakan merasa cemas itu waktu belajarnya Kak. Aku paling sering tuh nemu itu. Kayak merasa, aduh gimana ya ini besok ini belajarku udah belum kok aku masih belum bisa materi ini ya. Tapi waktu UTBK-nya itu malah
waktu melakukan tesnya itu malah merasa tenang biasanya itu Kak. Nah, tapi walaupun kalian masih gugup ternyata, ya aku punya beberapa cara sih. Dulu itu aku pernah diajari. Itu kamu pukul pipimu kayak gini, pukul berkali-kali. Itu katanya bisa nggak gugup. Tapi aku itu lagi ya, aku jarang banget nemu orang gugup waktu ujiannya itu. Banyak banget orang merasa gugup, cemas itu waktu belajarnya. Kenapa? Yang pertama, emang materinya. Kan mungkin sekarang belum tahu materinya kayak apa kan. Ya waktu belajar kan bakal tahu nanti materinya kayak apa. Makanya itu penting untuk memulai. Kedua, kan mungkin lihat teman kalian sudah keterima SNBP. Waduh, kok temen aku udah keterima ya, aku masih ujian-ujian gini. Belum lagi orang tua, mungkin aja ya ada orang tua yang marah-marah atau kamu ini jadi anak, kok gak keterima SNBP, gitu kan. Ada ya orang tua kayak gitu itu ya. Ya itu bisa nambah kecemasan sih aku, gitu Kak. Oke, jadi kata Kak Steven ini justru yang banyak cemas ini overthinking gitu ya ketika belajar, Iya overthinking itu dunia Kak. tesnya itu. Bahkan tapi bersyukurnya ketika tes orang-orang ya udahlah, hadapi, Iya, lakukan, kerjakan, udah lupakan gitu iya, ya. bener Kak. Oke, nah ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk nih. Yang pertama dari Kak Silvi ya dari Bangka Belitung. Ini untuk anak gap year, apakah kakak punya tips belajarnya harus di jam berapa? Dan biasanya efektif di pagi hari, tapi kebanyakan orang pasti malas untuk bangun pagi. Nah, cara mengatasi kemalasan. Wah, cara mengatasi malas nih Kak Steven atau dan juga tips belajarnya di jam berapa nih? Mungkin Kak Steven bisa berbagi ya soal pengalamannya Kak Steven. Oke, jadi saya tadi barusan teleponan sama teman saya namanya Aiken, Kak. Kebetulan Aiken itu sekarang masuk FKUGM dan dia gap year. Nah, aku juga tanya-tanya ke dia gimana caranya dia belajar dan lain-lain sebagainya. Dan juga aku tanya ke dia mungkin pressure-nya dia kayak apa ya Kak, gap year itu Kak. Terus apalagi dia bikin FK, DL gitu. Nah, sebelumnya aku mau sharing dulu aku belajar ya waktunya kapan. Itu dia pertanyaan pertama ya. Waktunya kapan ya. Aku waktu itu kan pandemi ya. Aku waktu itu di rumah. Jadi mungkin hampir mirip situasinya. Yaitu di mana aku di rumah terus. Nggak masuk sekolah. Ya mungkin beda sama Gapir, tapi hampir mirip lah. Aku dulu suka belajar waktu malam-malam. Aku sama kayak kamu. Bangunnya nggak bisa pagi. Jangan salah loh, aku juga bangunnya itu sering bangkong. Karena apa? Ya, karena memang menurut aku belajar pagi itu aku kurang maksimal. Kenapa? Yang pertama, di rumahku bising banget suaranya pagi-pagi. Entah kenapa tetanggaku tuh pasti ada aja keluar, entah mau ngapain, entah anak-anak kecil tuh main apa, ada aja itu pagi-pagi. Akhirnya apa? Aku cuma bisa belajar malam-malam. Nah, malam-malam itu sendiri tetap ada triknya. Nah, malam-malam biasanya kan juga ngantuk kan. Aku biasanya terus terang aja, aku suka minum kopi. Nah, buat kalian yang dekat-dekat SNBP ini yang benar-benar SNBT ini, aku bisa kan kalian minum kopi sih. Buat kalian yang nggak suka kopi, ada white coffee gitu-gitu kan. Karena setelah aku pelajari manfaat kafein ini sangat luar biasa bagi otak kita sebenarnya. Gitu. Suplementasi juga oke sebenarnya, tapi jangan banyak-banyak juga. Ya sehari sekali lah minum kopi nggak masalah. Nah, jadi itu tadi menurut aku belajar yang tepat. Kalau aku ya, aku tuh suka tempat yang sepi, yaitu berarti di malam hari dan juga disertai kopi. Nah, tapi ada juga orang ya, aku pernah tahu namanya Michael Gilbert, sekarang kuliah di MIT, itu di tahu MIT nggak? Massachusetts Institute of Technology. Dia itu suka belajar tapi sambil dengarkan musik rock loh. Heran sekali kok bisa orang konsentrasi kayak gitu kan ya. Nah, jadi sebenarnya tergantung kamu. Kalau aku sih nyarankan malam-malam aja. Kan enak malam-malam. Ya kan sepi. Yang lain pada tidur, kita belajar sambil minum kopi. Waduh, enak banget ya sih. Iya, gitu sih. Oke, itu tadi adalah cara belajarnya menurut Kak Steven. Tentunya ini Kak Silvi harus mengetahui dirinya sendiri. Bagaimana gaya belajarnya, apakah lebih suka visual, auditori dengan cara mendengarkan, atau kinestetik. Karena sejatinya kita tidak dapat menduplikasi 100% gaya belajar orang lain ke diri kita sendiri. Karena kita sendiri yang tahu bagaimana nyamannya kita belajar. Gitu ya Kak Steven ya. Iya, Kak. Oke. Gitu. Nah, ini juga ada yang penasaran ini Kak Steven. Berarti Kak Steven ini skripsinya nanti bikin 2 ya? Itu berat nggak kira-kira? Iya, tapi waktunya kan nggak barengan. Nah, di FK itu skripsinya waktu di semester awal, semester 4 itu udah mulai-mulai yang bikin proposal gitu-gitu. Jadi
Oh, jauh banget ya waktunya, nggak barengan. Ya mungkin 2, tapi jauh banget jaraknya tuh. Dia kok 2 tahun. Kan aku baru masuk barusan ya. Kalau FK-nya dari tahun lalu. Dan FK-nya cuma 3 tahun, 3,5 kan. Nah, itu ya 2 tapi jaraknya sangat jauh. Jadi nggak mungkin barengan. Aku mungkin nggak bisa kalau barengan terus terang. Gitu sih. Oke, itu ya. Semoga rasa penasarannya sudah terjawab ya, Kak Enrico. Oke, terus nih, motivasi untuk rajin belajar itu bagaimana, Kak? Apa butuh teman juga untuk semangat belajar atau belajar individu lebih baik? Ayo, ini mau sendiri atau butuh penyemangat nih? Silakan, Kak Steven. Aku jujur dalam hatiku sendiri, Kak. Kalian nggak perlu penyemangat dari orang lain sih, kalau menurut aku sih. Beneran ini aku bukan sok-sokan ngomong, tapi kok aku merasa memang nggak pernah ya. Tapi gini, aku dulu bukan teman sih ya. Kalau orang lain pasti ada, kayak orang tua tuh pasti lah ya. Membangun orang tua tuh pasti. Kok aku tuh, ya aku normal mungkin ya manusia. Aku tuh suka banget dipuji waktu itu sama guru-guru. Itu menjadi salah satu motivasi aku sampai sekarang. Ya, sampai sekarang motivasiku itu sebenarnya untuk dipuji dosen. Kayak dulu itu aku pernah di kelas fisiologi, ini aku nggak, aku beneran tanya-tanya itu sama kelas A2 FK UNER angkatanku. Barusan itu ada EKG itu kan ya. Nah, itu aku belajar buangnya, aku baca-baca sampai ada pertanyaan dari dosen. Itu uh, sampai teman-teman nggak bisa jawab. Pertanyaan itu kenapa segitiga Enthoven itu nggak bisa diaplikasikan di dunia nyata. Terus aku bisa jawab itu. Dokternya itu tepuk tangan, pada itu dokter Kreng gitu. Dokter A namanya. Nah, itu dokter Kreng. Waktu itu apakah dia mau dikeluarkan kan, mau dikembalikan semester awal. Tapi dokter itu tepuk tangan. Itu sangat luar biasa sih menurut aku. Nah, bahkan teman-temanku tuh ya aku punya teman ya waktu SMA namanya Ignatius, tanya aku juga. Kok aku tuh suka belajar, kok suka baca buku. Jawabannya aku tanya ke dia, berarti kamu selama ini belum pernah tahu rasa manisnya dipuji sama guru, dipuji sama dosen tuh kamu belum tahu. Kalau kamu sudah tahu rasa manisnya itu, rasa manisnya dipuji-puji, puji pinter loh ya, bukan puji-puji yang lain ya kan, baik itu. Nah, itu kan pasti bakal semangat belajar sih. Dan itu sisi sisi manusia aku lah, manusia sosial kan aku ya kayak gitu. Tapi ada sisi lain lagi di mana aku memang orangnya rasa penasarannya tinggi. Kalau aku kadung ini nggak jelas ini apa maksudnya, itu aku pasti tanya, pasti baca-baca. Itu ada rasa kayak nggak enak gitu loh kalau aku nggak paham bener-bener itu. Bahkan teman-temanku juga pernah bilang, kamu ngapain baca buku setebel ini? Materinya cuma segini. Karena apa? Karena mereka tuh cuma hafal toh, kan cuma mau kan pertanyaan gini, kalau mau cuma lulus dapat nilai A, ya tergantung tujuan orang masing-masing. Atau kan benar-benar mau paham sebenarnya. Waktu aku dulu SMA, aku walaupun Olimpiade Kimia, aku tuh suka banget baca-baca Halide Resnik. Itu Halide Resnik aku udah baca waktu kelas 10. Aku baca juga Stuart Calculus itu kelas 11 dulu itu. Jadi emang aku rasa keingintahuanku tinggi sih, gitu. Itu sih, jadi antara satu dan dua itu. Rasa manis dipuji sama rasa keingintahuanmu sendiri, gitu. Oke, Kak Steven. Wah, tadi udah banyak banget ya cerita-ceritanya dari Kak Steven. Tapi yang paling highlight penting itu adalah temukan driving force kalian. Temukan motivasi diri kalian itu sebenarnya apa? Apakah kalian masuk FK ini hanya untuk ingin menyenangkan orang tua? Tapi itu juga boleh banget. Ataukah masih ikut-ikutan aja? Kalian temukan dulu driving force kalian. Kemudian cari hal-hal yang bisa membangkitkan ya semangat belajar kalian, komitmen kalian. Tadi juga bagus juga tuh. Ternyata tujuan dari Kak Steven biar mendapatkan pujian tuh dari dosennya atau dari gurunya sehingga itu membangkitkan semangat belajarnya gitu ya Kak Steven. Nah ini selanjutnya kalau misal waktu ujian SNBT nih, waktunya tuh tinggal dikit. Nah itu enaknya gimana nih? Ngeblok atau gimana? Kemarin Kak Steven pernah nggak sampai ngeblok kayak gitu? Atau ada Oke, triknya gitu Kak? jadi pertanyaan sangat-sangat bagus, Kak. Jadi ini mungkin aku mau ngajari kalian sesuatu yang seharusnya diajarkan kalian, bukan diajarkan sih ya, kalian harus sadar juga ya. Mungkin kalian nggak bakal bisa mengerjakan semua soal. Walaupun waktunya cukup loh ya. Aku bukan bilang waktunya habis. Apalagi waktunya habis, itu tambah parah lagi kalau itu menurut aku. Bisa, tapi waktunya habis tuh kalian, wah, kasihan sekali. Itu endurance kalian berarti yang kurang, bukan ilmunya. Nah, apa yang terjadi kalau endurance kalian sudah oke, tapi memang waktu itu soalnya sangat sulit sekali,
atau apa itu namanya ya kebetulan aja kamu nggak belajar. Ya ini aku buka-bukaan aja. Aku pasti juga pernah blocking. Terutama kalau aku dulu di fisika. Fisika tuh sulit banget waktu aku zamanku. Nah, waktu zamannya kalian ini, aku sarankan aku dari teman-temanku yang tadi aku nama Aiken, dia tuh triknya gini, ya. Kalian boleh contoh. Kalau kalian memang merasa sudah capek mungkin, walaupun seharusnya pun nggak boleh ya kan gini ya. Tapi kalau mungkin aja, ya realistis aja kan dong. Nah, kan bisa tuh ngeblocking semua. Aku sarankan blocking C sih. Aku dulu blocking C, boleh. Ngeblocking tuh harus sama semua. Jangan C terus A terus D gitu. Nggak bakal anu semua harus C C C C, C gitu. Nah, setelah itu di waktu awal-awal ya. Setelah itu baru kalian ulangi lagi dari soal nomor 1. Terus kalian kerjakan benar-benar soal itu. Ada orang yang triknya kayak gitu. Ada. Jadi blocking dulu, baru kerjakan dari nomor 1. Ada orang kayak gitu. Temenku dulu juga ada kayak gitu. Tapi kalau kamu tanya apakah aku dulu gitu, aku enggak. Aku dulu terakhir aku ngerjakan dulu, ya kan. Terus aku lihat waktunya udah mau habis. Nah, tadi aku bilang kan, lihat waktunya mau habis. Itu bukan skill yang kalian bisa dapatkan dengan cuman sekali try out. Kan harus berkali-kali terus tahu, wah ini waktunya mau habis ini. Itu dari pengalaman berkali-kali, ya. Nah, jadi itu tadi trik saya yang pertama, bisa blocking dari awal, ya. Terus baru dikerjakan sungguh-sungguh, atau ya kayak aku tadi agak dengan pengalaman, dengan rasa-rasa aja, oh ini waktunya kok tinggal dikit. Jadi ini juga sudah menjawab apakah aku pernah blocking, pasti pernah ya, hampir nggak mungkin kalau orang nggak blocking. Karena gini, teman-teman aku tuh semua aku tanya pasti pernah blocking yang masuk FK, karena ya memang kadang ada soal, nah gini, ada sengaja soal itu memang dibuat sangat sulit sekali sehingga menghabiskan waktu kalian. Ada soal kayak gitu tuh ada, terutama soal-soal simak gitu ya. Ada soal yang impossible sekali itu dikerjakan untuk siswa SMA, bahkan kuliah pun masih sulit. Ini terlalu sulit. Ada soal-soal gitu sengaja untuk mengecoh kalian supaya kalian nggak lihat soal selanjutnya yang ternyata lebih mudah. Ini salah satu pengalaman sih ya. Itu kayak gitu tuh ada memang kayak gitu. Kan nggak mungkin bisa ngerjakan semua soal. Kalau bisa pun ya sangat misi sekali. Temanku yang namanya Anthony itu dia International Physics Olympiad (EVO) itu mengerjakan semua waktu dulu itu fisika. Karena apa? Karena memang dia sudah backgroundnya kuat sekali bisa. Tapi pertanyaannya, apakah harus EVO untuk apakah harus menangkan International Olympiad untuk masuk ke FK Uner? Enggak. Memang ada orang-orang seperti itu. Tapi dengan tips trik yang baik, dengan persiapan yang baik, tentu saja tetap bisa. Jadi blocking tetap perlu sih. Begitu sih, Kak. Oke, siap. Wah, itu tadi udah sangat jelas sekali ya untuk tips ngebloknya. Semoga itu bisa membantu Lewinda ya. Tapi harus belajar dulu ya. Iya, Jangan pasti, Kak. ngeplak pasti. Itu Harus belajar gimana? dulu sekarang. Blocking. Itu adalah titik terakhir lah ya. Iya, Oke. Kak. Oke, kemudian nih dari Kak Eka di tahun 2024 ini kita kan masih belum tahu apakah tesnya itu TKA TPS atau TPS literasi kayak gitu. Jadi kira-kira ada saran nggak dari Kak Steven untuk tips belajarnya seperti apa nih mempersiapkannya? Kok aku terus terang sangat takut sekali ya kalau aku jadi kalian. Jadi gini, kalian nggak boleh leyah-leyah. Karena aku beri contoh aja tahun 2020, ya. Itu ujiannya itu hanya TPS loh. Mirip-mirip kalian gini. Apa yang terjadi tahun 2021? Matematika, fisika, kimia keluar semua. Gimana itu? Atau mungkin persiapan dari awal. Dan yang menurutku agak aneh, dan aku dulu juga sempat marah ya. Kenapa kok pemberitahuan mata pelajaran apa aja yang keluar, jumlah soalnya berapa, itu biasanya mundur-mundur akhir-akhir sekali, mendekati mungkin Hamin 3 bulan, Hamin 4 bulan itu baru keluar. Kayak dulu Desember, kira-kira. Padahal ujiannya Februarian apa Maret ya, kalau kok sangat dekat sekali, Hamin 3 bulan gitu-gitu loh. Dan kalian nggak mungkin, ya, menurut aku nggak mungkin kalau belajar nunggu pengumumannya itu, nunggu dari pemerintah dulu aja, ini nanti kira-kira belajarnya apa aja gitu, terus nanti baru mulai. Waduh, itu telat sekali menurut aku ya. Seperti tadi aku ngomong dari awal, ya kan, Hamin 6 bulan itu kok bisa udah belajar, sedangkan informasi itu baru keluar Hamin 3 bulan. Kalian udah menghabiskan waktu banyak sekali, begitu. Nah, jadi apa saranku kalian?
buat anak-anak yang masih kelas 10, buat anak-anak yang masih sudah kelas 12, tetap dikit-dikit pelajari saintek lah ya. Aku soalnya takut sekali kalau aku nggak berani aku terus terang aja bilang ke kalian hanya pelajari TPS sesuai tahun 2023 yang lalu ya. Karena itu tadi 2020 itu cuma TPS doang loh. Tiba-tiba tahun depan blar, nggak ada yang tahu. Jadi aku nggak berani sekali karena aku takut kalau aku nyuruh kalian belajar TPS tahun lalu kan TPS. Aku nggak berani bilang gitu ya. Itu. Oke. Oke, itu dari Kak Steven seperti itu ya. Memang kita masih belum tahu nih yang diujikan itu apa kayak gitu. Tapi sekali lagi ya, kalau di 2024 ini kita lihat kecenderungannya meskipun belum ada keputusannya karena menterinya masih sama nih ya, kemungkinan besar juga akan sama. Tapi kita harus mempersiapkan yang sudah pasti apa itu ya TPS itu tadi. TPS itu udah pasti keluar di mana-mana tuh dan Ya, untuk itu mempelajari pasti ya, TPS itu TPS. sulit loh. Karena yang diajarkan ke kita itu adalah logika berpikir kita dan lain-lainnya. Kan itu tidak bisa 1 bulan jadi gitu ya. Itu harus dipelajari lama kayak gitu. Iya. Oke, semoga itu menjawab ya Kak Eka. Kemudian ada lagi, sebentar, oke. Kak, kalau misalnya di tahun 2024 TPA sudah ditiadakan. Oke, nanti Iya. kalau tes mandiri berarti TPA-nya juga nggak ada ya, Kak? Ini aku bantu jawab ya untuk Kak Helena ini ya, Kak Steven. Oke, maksudnya seperti ini. Jadi kalau untuk di FK UNER sendiri, ketika UTBK memang ada TPS dan literasi. Kemudian kalau misalkan nih anak yang belum rezeki di jalur UTBK SNBT, itu ada jalur mandiri dan di jalur mandiri pun itu ada 2 jalur, yaitu yang menggunakan nilai UTBK dan ujian tulis reguler dan kemitraan begitu ya. Nah, yang menggunakan nilai UTBK ini karena sudah ujian TPS ibaratnya ya di UTBK itu sehingga yang diujikan adalah Matfiskim Bionya saja begitu. Nah, tapi yang untuk ujian regulernya yang tidak menggunakan nilai UTBK itu semuanya itu diujikan ya, TPA verbal, numerik, tapi tentunya TPA-nya itu tidak sama dengan TPS. Karena TPA tes potensi akademik dan tes potensi skolastik itu cakupan soalnya sangat berbeda sekali. Itu ya. Oke, itu semoga bisa membantu Kak Helena ya untuk bisa memahami jalurnya seperti apa. Oke, nah ini dari Kak Emanuela Chelsea. Nah, ini kan Kak Steven sudah masuk nih di FK UNER-nya. Ada nggak menyediakan beasiswa untuk di FK-nya itu ada sendiri nggak beasiswa di kedokteran? Ada, tapi kalau nggak salah itu bukan di semester awal-awal. Karena apa? Untuk daftar beasiswa, kan nanti bakal dicek IPK-nya kalian gimana, nilainya kalian gimana, gitu. Kalau masuk beasiswa itu gitu. Tapi ada juga, bukan beasiswa sih ya. Misalnya kan sudah dapat UKT seberapa gitu ya. Terus kalian merasa ini terlalu berat, kan bisa mengajukan keringanan. Itu juga bisa. Itu bisa dari semester awal malah. Tapi kalau beasiswa bukan dari semester awal gitu. Oke, siap. Oke, terima kasih infonya. Kemudian ini, kalau koas sendiri di UNER, apakah kita mengeluarkan biaya, Kak? Saya belum koas sih, tapi apakah mengeluarkan biaya? Kayak Gimana mengeluarkan menurut biaya deh kan beres seniornya? PP. Tetap ya? Tetap, Tetap ya. Jadi tetap. untuk koas tetap mengeluarkan biaya gitu. Oke. Terus ini dari lanjutannya Kak Silvi tadi nih, kebetulan ini juga sama suka belajar malam gitu ya. Nah, eh kira-kira kalau kakak sendiri biasanya jam berapa Kak belajarnya pas malamnya? Tapi kan kalau begadang juga kadang nggak baik. Nah, untuk anak gap year pasti nggak ada kegiatan. Jadi pas siangnya itu gimana nih? Oh, kalau misalkan gap year gitu Kak. Ini, aku juga punya teman gap year kan. Tapi dia itu gap year-nya karena dia itu, ini agak filosofis banget ya. Icon itu, terus aku sangat mengagumi dia. Dia itu gap year karena dia memang belum tahu tujuan hidupnya itu apa. Nah, jadi memang tidak diharuskan kalian itu SMA langsung kuliah itu enggak ada peraturan kayak gitu tuh. SMA langsung kuliah gitu enggak. Ya memang lebih baik enggak membuang-buang waktu langsung kuliah. Tapi kan memang enggak semua orang itu punya tujuan yang jelas, kan masih banyak yang harus mikir-mikir gitu. Nah, buat kalian nih mungkin aku bisa sarankan ya kayak temanku Aiken itu. Dia itu memang gap year,
Tapi dia itu juga belajarnya itu malam hari. Pagi-pagi dia tuh ngapain? Dia itu mengumpulkan berbagai macam pengalaman dia untuk organisasi eksternal. Dia itu juga aku lihat sering ikut kegiatan-kegiatan kayak bersih-bersih di bioskop kalau nggak salah itu CGV segala macam. Pokoknya nyari pengalaman seperti itu. Terus kalau aku sarankan kamu ya, kalau kamu sudah fix FK, kan kasusnya temanku itu kan masih belum punya tujuan, fix FK. Banyak-banyak ke perpustakaan, banyak-banyak membaca buku, banyak-banyak belajar aja, dan banyak-banyak tanya kepada cutting, cara belajarnya itu gimana, ini materi apa aja, atau mungkin kalau kalian bejo, kalian bisa dapat kontaknya, terus kan bisa diajari mungkin kayak materi-materinya seperti itu. Gitu sih kalau aku. Oke, itu tadi ya sangat bagus sekali kalau misalkan udah punya tujuannya itu FK ya lebih baik dimaksimalkan waktu yang ada untuk belajar kayak gitu ya Kak. Iya, Kak. Oke, selanjutnya nih dari Kak Jasmine. Kalau jalur rapot nih Kak, kira-kira perkiraan nilainya itu berapa? Terus kalau ikut Matchpin, nah apakah sertifikatnya itu bisa menambah peluang masuk SNBP? Oke Kak, Kebetulan silakan. saya itu salesnya tiket Matchpin ini. Jadi Anda bertanya ke Wih. orang yang benar ya. Kalau kalian mau tanya manfaatnya apa sih ikut Matchpin? Oke. Barusan saya kan jalan-jalan ke SMA saya juga nawar-nawari tiket Matchpin. Gini, yang pertama saya jawab tiket Matchpin dulu ya. Apakah ada manfaatnya atau akan dipertimbangkan? Jelas. Tapi gini, bukan hanya pemenang. Kalau kalian mikir mungkin ini yang keterima yang menang doang nih. Enggak ya. Nama kalian kalau kalian sudah daftar di Matchpin, apapun dah lomba-lombanya UNER, tapi lebih bagus lagi kayak Matchpin ya, ke medical kan soalnya. Nama kalian itu bakal terdaftar di database UNER sendiri. UNER tuh udah tahu, oh apalagi nanti kalau kalian cantumkan ya itu sertifikatnya ya. Nama kalian itu bakal muncul lebih diperhatikan daripada teman-teman kalian sendiri. Itu yang jelas. Itu dari kating-katingku sendiri, dari dokter-dokterku sendiri bicara seperti itu. Aku cuma menyalurkan kata-kata. Ya, aku ini nggak ngada-ngadain. Aku bener-bener denger itu, terus aku nyampaikan kalian. Jadi Matchpin tuh bener-bener bagus sekali kalau kalian ikut. Apalagi kalau kalian menang. Nah, ini tapi ada sayangnya ya. Kalau zaman dulu, ini memang benar, kalau Matchpin itu ada golden ticket, di mana kalian kalau menang Matchpin langsung masuk FK UNER. Yes, pernah ada. Tapi kalau sekarang, memang tidak langsung. Sekarang terus terang tidak langsung. Tapi nama kalian itu tadi, itu bakal dicatat ya di WA-nya apa itu katakan bakal di WA nama kalian itu bakal di WA ke dekannya FK UNER supaya nama kalian itu nanti bakal didulukan beneran itu dokterku sendiri yang ngomong gitu kayak gitu tuh loh. Jadi Wah, seperti itu. Nah, oke. Kalau misalkan pingin lolos di SNBP, mungkin Kak Steven punya teman-teman yang lolos di jalur ini ya SNBP, skornya atau nilai rapotnya kira-kira harus berapa nih Kak gitu Kak? kalau itu sebenarnya tidak kalau menurut aku ya nilai rapor memang perlu tapi yang paling penting itu yang pertama kamu tuh terbaik nggak harus yang satu di sekolahmu dan sekolahmu tuh memang salah satu mungkin top 100 atau top 500 lah mungkin kan top 500 dan kamu itu salah satu lulusan terbaik gini kalau aku dari teman-temanku aku punya 3 orang dari SMA yang berbeda-beda ya aku nggak pernah tanya nilainya dia tapi dia punya kesamaan yaitu maksimal dia pasti ranking 2 seangkatan pasti itu aku nggak pernah lihat ada ranking 3 ya itu masuk FK UNER kecuali mungkin yang SMA-nya Saint Louis misal yang koran ranking 2 itu mungkin beda lagi tapi kalau yang top 500 gitu-gitu ya aku selalu lihat teman-temanku pasti ranking 1 atau 2 seangkatan begitu. Jadi aku kurang tahu kalau misalnya nilainya ya mungkin 90 semua tapi ranking mohon maaf ranking 5 ranking 7 aku rasa kok agak sulit ya kalau masuk FK UNER gitu. Tapi yang jelasnya FK UNER lihat yang saya lihat sendiri ya aku nggak tahu aku mungkin bias juga tapi 3 orang teman saya tadi itu tuh semuanya maksimal ranking 2 satu ranking 1 yang kedua itu ranking 2 begitu jadi saya lihat jadi Oke. fokuskan aja buat ranking atas ya itu di angkatan kalian
Oke. Kalau gitu istilahnya ranking paralel gitu ya Kak ya, Oh ya, Stephen ranking ya, paralel ranking itu, Kak. paralel gitu. Jadi karena kalau misalkan kita lihat nilainya 90 ya, yang ikut ke situ itu yang masuk ke situ sebenarnya nilainya juga tinggi-tinggi gitu kan, sama-sama 90-nya nih, tapi dilihat lagi sekali lagi nama sekolahnya juga, kemudian kalian ranking cara paralelnya itu seperti apa gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi nih dari Kak Fatira. Nah, kalau kan biasanya di SNBP dan SNBT itu hanya bisa milih dua gitu Kak ya. Misalkan pilihan pertama FK, Iya. pilihan kedua FKG. Nah, menurut Kakak peluangnya ini seperti apa? Apakah better jadiin pro di mana duluan dari dua pilihan tersebut? Nah, gitu. Silakan Kak Steven, mungkin ada saran nih sebelum nanti kalau misalkan kurang bisa aku yang nambahin. Oke. Sebenarnya pengalaman juga sih Kak ya. Sebenarnya ya nggak harus pilih dua juga. Pilih satu pun juga nggak masalah sebenarnya. Tapi gini, aku sering lihat di YouTube juga ada orang itu milih pilihan satu mungkin yang dia suka, akhirnya dia milih pilihan duanya yang nggak terlalu dia suka sebenarnya. Terus ya dia keterima kuliah, tapi di pilihan kedua. Alhasil apa? Dia kurang suka, akhirnya dia kuliah nggak niat. Sebenarnya menurut aku kok gimana ya, yang baik itu ya memang harus terima keadaan dan memperbesar probabilitas. Ya, terlalu ambisius, ambisius itu boleh, tapi ya harus bisa lihat kalau aku dulu terus terang ambil, ya aku cerita ya. Aku dulu pilihan satu FK UNER, pilihan dua FK Unmul, Mula Warman di Kalimantan. Itu nggak terlalu seketat UNER ya, masih ketat tapi nggak seketat UNER. Nah, menurut aku jadi gini, orang tuh harus bisa anu ya, kalau sudah nasib ya namanya. Ya sebenarnya tahun depan bisa nyoba lagi. Tapi kalian harus sadar diri itu, kalau misal kalian memang bisa menerima di jurusan kuliah yang nggak sesuai kalian impikan dan kan bisa berjanji bisa serius itu, aku yakin kalian pilih pilihan kedua jurusan yang agak longgar nggak masalah. Tapi kalau kalian orangnya masih keras kepala, orangnya masih ambisius banget, ya FK aja yang sesuai anu kalian. Tapi ya itu tergantung modal dari orang tua juga. Banyak faktor mengaruh itu banyak banget untuk sebenarnya pilih pilihan satu apa, pilihan dua itu apa. Selain nilai loh ya, banyak banget guys. Gitu. Betul sekali. Oke, jadi Sih. untuk Kak Fatira aku mau nambahin juga ya, kalau misalkan untuk FK dan FKG tentunya yang menjadi pilihan pertama misalkan sama-sama dua-duanya di UNER, tentu FK yang dijadikan pilihan pertama karena dari segi nilai dan juga persaingan lebih tinggi. Baru pilihan keduanya adalah FKG. Tapi kalau misalkan kamu bersikeras Kak, aku pokoknya pingin FK deh, aku nggak mau FKG kayak gitu. Itu boleh asalkan FK-nya mungkin yang satunya yang pilihan keduanya itu yang secara persaingan dan skornya lebih rendah gitu ya. Oke, kita lanjutkan nih. Nah, kalau boleh tahu minimal rata-rata nilai untuk masuk FK UGM dan UNER itu berapa? Kalau untuk jalur SNBT, kalau untuk jalur SNBT yang ntar ya aku mau izin share. Kebetulan aku juga udah dapet data. Ya, jadi mungkin nanti boleh kalian screenshot ya. Nah, ini nih ya. Jadi skor rata-rata yang kemarin berhasil dihimpun ya. Jadi skornya sekian nih. Biar bisa buat target ya, buat kalian untuk belajarnya itu skor yang harus diraih itu berapa aja kayak gitu. Oke? Udah? Udah semuanya? Ya. Sudah ya. Kak Maya stop share dulu. Oke. Terus dari Kak Gisela nih. Nah, tadi sebenarnya sudah agak disinggung ya tips milih pilihan kedua jika pilihan pertamanya adalah FK UNER. Itu tadi sebenarnya udah disinggung oleh Kak Steven. Jadi lebih baik lihat dulu nih kamu pengennya gimana, kamu masih pengen ambisius FK atau enggak gitu ya. Kalau pengen masih ambisius FK ya silakan nanti daftar di yang pilihan keduanya FK yang secara persaingan lebih rendah kayak gitu. Atau aku wis nggak apa-apa wis Kak, yang penting aku bisa lolos SNBT bisa kuliah tahun ini. Nah itu boleh nanti jurusan yang lainnya gitu Kak Gisela ya. Oke. Nah, dari Jasmine ini mungkin nanti, ini kita punya marketingnya dari Medspin ya. Sertif open house itu bakal sama juga kayak sertif di Oli Medspin atau berbeda Kak, katanya gitu.
Artinya temenku itu juga pertanyaan yang sama waktu aku dulu ke SMA aku, kalau open house itu buat apa sertifikatnya? Ya, tetap dipertimbangkan. Karena itu sebenarnya terlihat kamu tuh lebih tertarik ke UNER daripada siswa lainnya gitu sih katanya. Oke, siap. Oke, terus selanjutnya dari Kak Helena nih. Kak, kalau gap year maksimal berapa kali ya untuk ikut UTBK lagi? Setahu kakak sih 2 kali ya. Jadi misalkan lulusan tahun ini terus nggak lolos, kalian tahun depan masih berkesempatan. Terus eh tapi masih nggak lolos lagi, berarti tahun depannya lagi. Pokoknya total dari misalkan kalian lulusan 2023, itu berarti tak UTBK 2023, 2024 sama 2025. Kayak gitu. Itu untuk berapa kali untuk ikut UTBK-nya tadi. Oke, nah semua pertanyaan dari Zoom chat sudah terjawab semua nih Kak Steven. Nah, kita ingin tahu nih gimana sih dulu itu orang tua Kak Steven itu sangat mendukung gitu ya, mendukung keinginan Kak Steven kayak gitu. Sangat mendukung sekali sih Kak. Ya, sampai saya bisa camping di Sang Juara itu kan sudah membuktikan Kak, orang tua saya sebenarnya sangat mendukung. Dua, ya orang tua saya itu suka tahu kalau aku tuh orangnya kita tahu tinggi, suka baca buku. Papa mamaku tuh pasti selalu beli-belikan aku buku. Ya pokok terlihat banget lah, sangat membantu gitu. Juga tapi gini, ada ya perbedaan orang tua yang memang membantu keinginan anak, ada juga yang memforsir keinginannya dengan cara maksa masukkan misalnya terus kan gitu. Kalau saya dulu terserah sang juragan itu saya sendiri aku lebih pak aku pengen ikut ini aku bener-bener serius nanti aku dan sama papaku itu dibiayai juga. Waktu buku tuh aku sendiri loh yang minta, aku cuma dikasih uangnya malah aku dulu yang sendiri-sendiri beli buku. Jadi sebenarnya ya aku sangat merasa bersyukur sekali sih punya orang tua kayak mama bapak yang sangat mendukung keinginanku segala macam gitu sih. Oke. Eh, Ternyata peran orang tua itu sangat penting sekali ya. Dan teman-teman di sini kalau misalkan nih ada masih selisih paham dengan keinginan orang tua, lebih baik mulai didiskusikan saat ini. Biar nantinya kalian juga nggak akan bingung, aku harus arahnya kemana kayak gitu. Karena ini menentukan masa depan kalian gitu. Nah, tadi Kak Steven sudah menyinggung nih untuk, aduh aku dikampingkan gitu ya. Tenang, di Sang Juara Iya, itu bukan bukan dikampingkan di kayak glamping di tengah hutan itu enggak ya. Oh, Kak Steven dulu bisa cerita nggak ikut program apa gitu? Kayaknya camping Sang Juara seperti apa? Apakah beneran nih di tengah hutan atau gimana belajarnya? Silakan Kak. bisa dibilang camping beneran memang karena ada outbound ya sih. Waktu itu seru. Jadi aku itu ikut yang camping 1 bulan, Platinum Camp itu. Dan itu seru banget sih. Kalau menurut aku sendiri sangat seru, sangat membantu. Karena gini, jujur aja, aku dulu itu kurang banget latihan endurance waktu itu. Terutama di bidang fisika. Karena fisika itu aku cuma suka baca buku waktu itu. Karena aku bilang aku suka mencari resnik. Endurance kurang terlatih. Di Sang Juara itu, aku dilatih endurance-nya. Sekaligus sebenarnya teorinya aku juga diulang dikit. Tapi menurutku yang paling berguna, sangat-sangat berguna waktu itu. Dan juga berguna di PM pastinya. Karena PM tuh endurance banget. Itu di camp sih. Itu paling bener-bener. Selain itu, kalian juga bisa komunikasi sama teman-teman kalian yang memiliki cita-cita yang sama kayak kalian. Itu menurutku bisa jadi persaingan. Tapi paling sering bukan jadi persaingan, tapi malah jadi teman curhat. Paling sering gitu daripada bersaing ya. Temanku satu kelas dulu di sini curhat doang segala macam. Malam-malam ya, yang seru tuh ini ya. Ini yang bikin seru. Kalau membaca buku, itu aku lebih suka belajar sendiri. Aku sering bilang itu ke teman-teman. Tapi kalau ngerjakan soal, itu aku suka ngerjakan bareng-bareng dengan diskusi dengan banyak orang. Itu sangat menjawab problemku ketika aku camp dulu di Sang Juara School. Karena apa? Selain itu dulu itu diajari sama kakaknya, bisa juga tambahan, aku juga bisa itu berkumpul sama teman-temanku waktu malam-malam, itu diskusi bahas soal. Terutama waktu akhir-akhir dulu mendekati itu ya. Kita tuh bener-bener gak serius, kita malah seru-seruan banget kok itu dulu, ketawa-ketawa, kerjakan soal bareng, bisa diskusi. Karena nanti bakal menemukan temen yang pinter banget gitu. Nah itu, dan kebetulan dia pasti baik gitu. Nanti kan bisa minta diajari seru-seruan bareng malam-malam gitu. Menurut aku justru nggak bikin stres. Karena apa? Karena bareng-bareng itu, kebersamaannya itu.
kalian merasa nggak berjuang sendiri. Kalau kalian belajar sendiri di rumah misal, merasa dari gitu, stres kalian. Kenapa? Karena kalian nggak punya teman untuk belajar bareng. Ya mungkin ada teman tapi satu dua. Kalau kalian berkumpul bareng-bareng 5 orang, 7 orang malam-malam gitu, sambil pesan Grab biasanya malam-malam itu belajar bareng, ketawa-ketawa, nggak mungkin stres kalian. Dan uh, sekali lagi, karena bukan hanya berkumpul bersama orang-orang itu ya, tapi memiliki ambisi dan cita-cita yang sama. Kalau kalian kumpul sama tetangganya kalian jadinya cuma cangkruan, cuma ngobrol-ngobrol doang. Karena apa? Ya cita-cita kalian beda, jurusannya mungkin beda, keketatannya beda. Kalau di sini, kalian itu disatukan dengan orang-orang yang memiliki ambisi dan cita-cita kalian yang sama. Itu menurut aku bisa bikin penyemangat, dan 80% penyemangat. Jarang banget aku lihat persaingan penyemangat dan anti depresan juga. Jadi kalian nggak stres itu. Itu sih. Aku bener itu. Oke. Wah, ini baru pertama kali nih aku dengar dari Steven ya. Oke, karena itu penting banget tadi aku menangkap satu hal bahwa kita tuh butuh loh temen yang namanya biasanya kids zaman sekarang itu harus frekuensi gitu loh Kak Steven ya. Temennya harus vibes gitu. Frekuensi itu tadi kan bisa kalau di fisika kalau misalkan frekuensi sama vibrasinya sama itu kan menimbulkan energi yang besar juga kayak gitu ya biar menjadi penyemangat dan paling penting tadi anti depresan meskipun nih di camp kan belajarnya gimana mulai pagi sampai malam ya nggak ada break juga gitu. Nah, mungkin Kak Steven bisa cerita, emang itu kan tadi dari segi apa ya, kayak social life gitu ya selama camp. Kalau dari strategi pembelajarannya gimana Kak? Apakah itu juga membantu atau yaudah deh gitu, biasa-biasa aja? Gitu. Silakan Akan Kak. membantu sih Kak. Tapi yang paling sangat membantu itu Kak, yang pertama tryout-nya sang juara itu sangat membantu. Kedua ada sesi tambahan itu. Jadi gini, ada dulu itu di sang juara itu saya ingat ada sesi tambahan setelah camping itu. Camp itu kan sebenarnya sudah dipilihkan kurikulumnya ya. Tapi ada yang namanya tambahan itu. Ini yang bagian saya paling suka itu Kak. Camp itu kan bisa bersama orang-orang yang seambisi sama kalian dan mungkin mempunyai kekurangan yang sama kayak kalian. Kalian tuh bisa milih satu mata pelajaran yang kalian merasa kurang di situ kan bisa milih dan kan fokus di situ bersama orang-orang yang ingin fokus juga. Wah itu benar-benar combo. Kalian tuh lingkungannya dapat, teman dapat, fasilitas dapat. Itu yang menurutku sangat-sangat wow itu. Sama tryoutnya untuk melatih endurance tadi itu. Jadi itu nggak bisa didapatkan dari lain sih menurut aku. Itu yang sangat istimewa. Wah, thank you banget ya Kak Steven. Alhamdulillah juga bisa membantu Kak Steven untuk meraih impiannya masuk sebagai mahasiswa FK UNER. Ini nih Iya. sebenarnya waktunya udah mepet-mepet ya. Ini ada pertanyaan lagi nih, Kak. Kan tadi Kakak bilang katanya kalau ikut Medspin ada nilai plus. Misalkan kalau ikut lomba tapi dari fakultas yang lain, misalkan keperawatan dan Medspin itu sendiri bagaimana Kak? Misalnya tidak jadi pemenang. Maksudnya adalah jadi peserta mungkin gitu, Kak. Silakan Kak Steven. Kalau di fakultas lain ya, tapi masih UNER ya, masih UNER. UNER itu biasa lomba-lombanya itu sudah diakui sama internasional. Kan nggak usah mikir nanti dari fakultas lain diakui nggak. Loh, internasional bro, diakui internasional. Kamu di Universitas MIT itu diakui. Jadi kamu nggak usah minder. Yang penting menurut aku ada peluang olimpiade, ikut aja olimpiade nih. Asal tadi kalau menurut aku sarankan ya yang dari UNER karena kamu mungkin mau masuk UNER, fokus aja ke UNER. Apakah boleh dari lomba-lomba lain kayak misalnya KSN ya boleh banget untuk melatih itu. Tapi kalau memang mau fokus UNER, ya saya sarankan bisa masuk olimpiade di UNER gitu. Oke, gitu ya penjelasannya. Oke, ini kita ternyata udah 1,5 jam lebih nih ya waktunya. Jadi sebelum kita akhiri dari sesi ini, ya ada beberapa kesimpulan nih yang bisa Kak Maya sampaikan bahwa tentunya kita harus belajar ya melatih endurance kita, kemudian juga tadi yang paling penting belajar penalaran matematik yang mumpung waktunya paling panjang sekarang karena itu adalah yang paling sulit. Serta kalian tentukan dulu nih driving force kalian, tujuan kalian untuk masuk FK itu apa agar itu nanti bisa menjadi penyemangat, bisa menjadi komitmen kalian untuk meraih cita-cita kalian. Oke. Nah, sebelum kita akhiri sesi ini gitu ya. Jadi kita mau
menyebarkan kuesioner nih Kak, gitu, untuk kakak-kakak semuanya. Bukan kuesioner sih sebenarnya, karena kakak-kakak di sini nanti akan mendapatkan sertifikat dari kita. Jadi kami mohon untuk mengisi link ya, link yang akan Kak Maya bagikan di chat Zoom, gitu ya. Jadi sebelum kita berakhir, Kak Maya minta tolong teman-teman untuk mengisi link tersebut, karena nanti teman-teman yang ikut di sini akan akan mendapatkan sertifikat. Kalau kalian SMA kita nggak tahu ya apakah itu ada skornya atau enggak. Tapi kalau waktu kuliah ikut seminar ini, webinar itu sangat penting sekali ya. Oh iya, Karena dapat itu, SKP kan? iya, jadi kalian akan ada skornya gitu loh. Karena ikut seminar itu sebenarnya juga untuk meningkatkan soft skill, meningkatkan pengetahuan kita yang bisa jadi tidak bisa kita dapatkan ketika kita duduk di perkuliahan aja gitu ya. Oke, jadi minta tolong untuk diisi ya teman-teman semuanya. Dan kita akan ada sesi dokumentasi ya Kak Steven. Jadi Kak Maya mohon teman-teman lainnya ya bisa untuk open kamera karena kita akan melakukan sesi foto bersama ya. Jadi Kak Maya mana nih? Ayo yang mau jadi adik angkatannya Kak Steven, nah open kamera. Ayo wajib banget nih yang mau jadi adik angkatannya Kak Steven. Ayo kalau misalkan nggak open kamera, wah bisa jadi berarti nanti kalian nggak akan ketemu Kak Steven ya. Bisa jadi nanti Kak Steven, wah bisa ngenali kalian misalkan kalian diterima gitu. Ya, oh ini dulu nih pernah ketemu di webinarnya Sang Juara atau bisa jadi kalian diajari ya oleh Kak Steven. Apalagi tadi Kak Steven itu bisa dapet A gitu ya. Oke, jadi mana nih yuk yang mau jadi adik angkatannya Kak Steven? Nah, itu ada Raffi Ahmad ya. Saya salpok nih, ada artis mau mau masuk FK. Oke, gimana? Semuanya udah sudah siap ya? Oke, akan Kak Maya lakukan ini ya, pengambilan gambar ya. Oke. Nah, jadi akan Kak Maya hitung dalam hitungan 3 ya. 1, 2, 3. Oke. Ini masih di halaman pertama. Nah, Kak Maya akan lakukan juga di halaman kedua ya. Oke, sebentar. Kak Maya kasih spotlight dulu. Oke, udah. Yuk. Ayo, 1, 2, 3. Oke. Ya, terima kasih semuanya. Mungkin sebelum kita akhiri, aku pengen ada satu atau dua kata nih dari Kak Steven untuk calon adik angkatannya nih. Amin. Silakan Kak. Ya, apa ya? Tetap semangat ya, tetap berdoa ya. Dan yang terakhir sih jangan stres, dinikmati aja. Wow. Intinya itu ya, semangat, doa, dan kita harus jaga mental health ya, kayak gitu, agar tetap bisa seimbang nih kehidupan kalian. Oke, kalau gitu Kak Maya terima kasih banyak atas kesempatan kalian, waktu yang sudah kalian luangkan ya. Di sini ternyata tidak hanya siswa saja, tapi juga ada wali murid, wali siswa yang juga bergabung pada siang kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak karena tadi dibuka dengan doa. Mari kita tutup dengan doa. Semoga apa yang sudah di-sharingkan oleh Kak Fala, Kak Husnul, dan juga Kak Steven ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Dipersilakan. Oke, dicukupkan. Terima kasih banyak semuanya. Sampai jumpa di webinar-webinar selanjutnya. Oke, terima kasih semuanya. Kasih, Oke, Kak. ya, sama-sama.
Kak Usnul mungkin bisa bantu ini ya, remove ya Kak Usnul ya. Oke, 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 Steven. Halo, halo, Steven. Halo Kak. Oke, terima kasih banyak ya, Steven, atas waktunya. Tadi Iya aku Kak. nemuin banyak insight banget loh. Itu siapa ayahmu? Enggak. Temanku lah. Oh Ngapain iya, tahu aku katanya. sini? Oke, tadi sebenarnya pembahasannya sangat menarik sekali ya, dan mungkin aku sangat miss sekali dengan usaha banyak kamu yang dilakukan sampai melakukan riset dan segalanya. Harapannya nanti kita bisa kerjasama lagi ya, begitu ya Kak Fala ya? Siap. Masih Bisa banyak jadi Steven, brand keren, ambassador. keren, Iya mantap. Kak. Iya Kak. Oke, kalau gitu Kamu kok keren sekali bisa kuliah dua univ. Ya iseng-iseng aja Kak. Wah, keren banget loh. FK UNER terus setelah itu bisa kuliah di univ. Kayak biasanya jurusan-jurusannya agak senggang yang kuliah di univ. Nah ini FK UNER bisa kuliah lagi. Mantap lah, hebat. Makasih Kak. oke. Ya, semoga sukses selalu karirnya Steven. Ya, kali aja tadi Amin ya seperti yang Kak. aku bilang, bisa jadi kita ada kerjasama-kerjasama lainnya, bisa jadi nanti Steven jadi brand ambassador-nya kita ya, tuh ya Kak. Aduh. Kalau bisa. Iya Siap, makasih. Oke. siap. Ya Ya, udah masih kalau banyak gitu kita Steven. akhiri dulu ya. Iya Kak. Iya. Oke, Terima makasih. kasih, Banyak Ya, Kak. selamat Steven. sore. Iya sore Kak. Ya. Oke, masih banyak sip, keren. Mas, terima kasih.